Bab 1481, A Plane of Spirit Soul Slow. Namun, Tang Wulin tidak membencinya ketika dia memikirkan bagaimana Lan Fozi cukup berani untuk menyelamatkannya di saat-saat genting. Setidaknya, dia adalah seorang gadis yang menunjukkan rasa terima kasihnya. Jadi, karakternya masih mengesankan. Jika aku menggambarkan perilakunya secara sederhana, naif, dan menggemaskan, akan paling cocok. Namun, saya tidak tahu apakah dia orang yang manis. Kartu elektronik Tang Wulin dipindai untuk memastikan bahwa skor totalnya melebihi 60 poin agar memenuhi syarat untuk sebuah nomor. Dia kemudian menunggu hasil undian. Setelah ujian yang telah berlangsung selama beberapa hari berakhir, Tang Wulin selanjutnya mengikuti pertandingan penyisihan. Babak pertama Festival Jus for Aspos dianggap selesai. Tang Wulin kembali ke Asosiasi Pandai Besi setelah meninggalkan Mingdu Coliseum. Dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak ujian yang hanya formalitas di matanya. Pertemuannya dengan Qiangu Zhanging masuk akal, tetapi itu adalah peristiwa yang tidak terduga baginya untuk bertemu dengan Lan Fozi. Dia memiliki basis kultivasi spiritual domain roh. Meskipun dia tidak jauh lebih tua darinya, dia juga seorang judul Douluo. Dia belum pernah mendengar tentang dia meskipun dia jenius. Tentu saja hal itu membuatnya penasaran. Di sisi lain, penemuan platform 10.000 binatang lebih penting. Jika benar bahwa 10.000 binatang memiliki efek yang begitu kuat, maka itu akan sangat mengejutkan dunia para master jiwa. Semua pertanyaan tentang pagoda roh sebelumnya akan segera berhenti setelah platform 10.000 binatang diumumkan kepada publik. Di sisi lain, itu adalah sesuatu yang sulit diterima Akademi Shrek dan Sekte Tang. Tang Wulin sudah dapat membuktikan bahwa penghancuran Akademi Shrek dan Sekte Tang berhubungan langsung dengan pagoda roh. Terjadi perseteruan berdarah di antara mereka. Banyak orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang telah tewas dalam bencana besar dan pagoda roh bertanggung jawab untuk itu. Semakin kuat pagoda roh, semakin sulit untuk berurusan dengan mereka. Karena pengaruh mereka di federasi telah tumbuh dengan dukungan dari pemerintah dan militer, status mereka di federasi semakin kuat dan hampir seperti besi yang dibentengi. Saat Tang Wulin berada di 10,000 Beast Platform, dia menemukan Azure Ox Python dan Titan Giant AP. Tang Wulin memiliki keterampilan observasi yang tajam. Dia dengan jelas mendengar staf spirit pagoda menyebutkan, zona terlarang, ketika dia keluar dari 10,000 Beast Platform. Secara kebetulan, tempat dia bertemu dengan Azure Ox Python dan Titan Giant AP berada di zona terlarang. Jika ini masalahnya, platform 10.000 binatang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pagoda roh. Pesawat itu tidak dibuat oleh pagoda roh, meskipun ditemukan oleh mereka. Spekulasi Tang Wulin tentang identitas Azure Ox Python dan Titan Giant AP kemungkinan besar benar. Ini akan menjadi hal yang luar biasa baginya jika memang demikian. Emosi Tang Wulin berubah. Setelah dia mengumpulkan pikirannya, dia segera menggunakan saluran komunikator jiwanya untuk menjelaskan masalah tersebut kepada Herles Douluo dan Asmodeus Douluo. Tanpa diragukan lagi, platform 10.000 binatang akan menjadi target investigasi untuk Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tang Wulin memadatkan semangatnya untuk fokus pada pengalaman yang dikumpulkan dan pelajaran dari pertempuran di 10,000 Beast Platform. Azure Ox Python dan Titan Giant AP benar-benar kuat. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Tang Wulin mungkin bisa mundur ke tempat yang aman. Namun, dalam pertarungan 2 lawan 1, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tidak masalah apakah itu cakar raksasa biru hijau dari kera raksasa Titan, Tang Wulin merasa benar-benar tidak mampu di hadapan musuh. Bagaimanapun, siapa yang memiliki cakar raksasa perak dan berada di belakang suara yang kuat itu? Mengapa dia berulang kali membantu Tang Wulin dan rekan-rekannya? Segala macam pertanyaan berlama-lama di benaknya yang bingung. Sepertinya festival Jus for Aspos semakin menarik. Ujian Jus for Aspos berlangsung lancar. Menurut statistik, para peserta menghabiskan waktu terlama di ronde ke-8 dari semua tes. Di sisi lain, master jiwa yang keluar dari platform 10.000 binatang di ronde ke-8 segera menemukan bahwa mereka telah mengalami perubahan. Setiap jiwa roh master jiwa mengalami tingkat kemajuan yang berbeda tergantung pada lamanya waktu yang dihabiskan master jiwa di platform 10.000 binatang. Semakin lemah kemampuan awal jiwa roh, semakin jelas efeknya. Beberapa hari kemudian, lebih dari 100 jiwa roh kuning master jiwa telah berevolusi menjadi jiwa roh ungu.
Seluruh dunia Master Jiwa berada dalam keributan. Pagoda Roh mengambil kesempatan untuk mempromosikan platform 10.000 binatang kepada para Master Jiwa. Platform 10.000 binatang adalah bidang hukum jiwa roh. Pagoda Roh menjelaskan kepada publik mengapa platform 10.000 binatang dibangun. Itu untuk meningkatkan populasi jiwa binatang dalam platform 10.000 binatang sedemikian rupa sehingga para Master Jiwa dapat memperoleh jiwa roh yang lebih baik. Penciptaan jiwa roh 100.000 tahun buatan manusia bergantung pada fondasi platform 10.000 binatang. Fase kedua platform 10.000 binatang telah selesai dan efek peningkatan pesawat sangat jelas. Semakin lama waktu yang dihabiskan seseorang di dalam tempat itu, jiwa roh orang tersebut akan semakin berevolusi. Lebih penting lagi, tidak ada batasan. Dengan kata lain, jika seorang guru jiwa dapat menghabiskan waktu yang sangat lama di platform 10.000 binatang, guru jiwa tersebut kemudian dapat mengangkat jiwa rohnya ke peringkat 100.000 tahun. Tentu saja, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu memberi harapan bagi semua master jiwa, terutama mereka yang mandek di kemacetan kultivasi. Jika jiwa roh master jiwa dapat berevolusi, itu berarti kemampuan master jiwa dapat ditingkatkan terus-menerus sehingga master jiwa memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan. Platform 10.000 binatang langsung menjadi fokus perhatian dunia. Pada saat yang sama, Pagoda Roh memberikan serangkaian penjelasan tentang sumber daya besar yang dibutuhkan untuk memelihara platform 10.000 binatang, termasuk pasokan harta surga dan bumi serta energi yang dibutuhkan. Akibatnya, jumlah master jiwa yang bisa diterima akan dibatasi. Pagoda Roh telah menggunakan Just for Aspaus Festival sebagai tempat untuk mendirikan platform 10.000 binatang untuk pertama kalinya untuk memberi manfaat bagi para master jiwa. Pagoda Roh telah menghabiskan banyak sumber daya dalam prosesnya. Itu dilakukan dengan harapan bahwa para master jiwa tidak akan mempertanyakan upaya Pagoda Roh di masa depan atau berpikir bahwa Pagoda Roh akan berkolusi dengan beberapa organisasi master jiwa jahat. Ada beberapa orang yang memiliki niat buruk dan merusak reputasi spirit pagoda. Mengenai kapan platform 10.000 binatang akan dibuka untuk umum dan berapa biaya yang dikenakan, Pagoda Roh belum memutuskan dan membuat pengumuman. Untuk saat ini, organisasi akan fokus pada Just for Aspaus Festival. Semua artikel dan laporan terkait dipersiapkan dengan baik dan dirilis secara bersamaan. Akibatnya, reputasi spirit pagoda tumbuh. Ada lebih sedikit pertanyaan tentang penyimpangan mereka. Platform 10.000 binatang telah menjadi pusat daya tarik yang didambakan oleh semua master jiwa, terutama para master jiwa yang tidak dapat berpartisipasi dalam festival Just for Aspaus. Mereka sangat kecewa. Namun, Pagoda Roh menyebutkan bahwa akan ada pembukaan terbatas untuk platform 10.000 binatang yang tersedia untuk umum sesudahnya. Sampai sekarang, platform 10.000 binatang akan melanjutkan operasi dan pengembangannya. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak sumber daya. Sementara itu, Kerajaan Starluo dan Dao Spirit telah memberlakukan sanksi pada Spirit Pagoda untuk penyediaan sumber daya dan pengembangan berkelanjutan platform 10.000 binatang. Propaganda Spirit Pagoda diarahkan ke Sekte Tang. Sekte Tang digambarkan sebagai organisasi pengkhianat. Konflik antara Sekte Tang dan Pagoda Roh sebelumnya telah menarik banyak perhatian. Sekarang Pagoda Roh memiliki senjata pemusnah massal seperti platform 10.000 binatang, itu akan mengambil kesempatan untuk menyebarkan propagandanya untuk menekan Sekte Tang selangkah lebih maju. Mereka ingin menutup otoritas Sekte Tang untuk berbicara. Festival Just for Aspaus dianggap sukses besar. Mereka yang cerdas dapat mengatakan bahwa apa yang disebut Just for Aspaus Festival memiliki motif tersembunyi. Namun demikian, kebanyakan orang melihat manfaat dari platform 10.000 binatang dan banyak hadiah yang diberikan oleh Pagoda Roh. Saat ini, tidak ada lagi yang mempertanyakan status Pagoda Roh di dunia master jiwa. Secara alami, anggota parlemen yang mendukung Pagoda Roh mulai menekan lawan politik mereka secara sembrono sehingga suara fraksi DOF semakin melemah. Festival Just for Aspaus terus berlanjut dalam keadaan seperti itu. Pertandingan eliminasi akan dimulai selanjutnya. Setelah kontes pendahuluan, kurang dari separuh peserta memperoleh lebih dari 60 poin. Sebagian besar dari mereka tersingkir selama ujian. Lagi pula, tes itu untuk memeriksa kualitas keseluruhan dari orang-orang itu. Adapun mereka yang hanya mengandalkan satu kemampuan, mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing di festival. Bab 1482, The Messiah Association. Pada akhirnya,
Lebih dari 1.600 orang memasuki babak penyisihan pertandingan. Ada 4 babak pertandingan eliminasi di mana sekitar 100 orang akan dipilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan round robin berikutnya. Tanggulin berjalan santai di jalanan Kota Mingdu. Kota Mingdu berkembang pesat. Sebagai kota utama di benua saat ini, jalan-jalannya ramai dengan arus lalu lintas yang tiada henti dan kerumunan orang yang berlalu lalang. Pencakar langit berdiri tegak di kedua sisi jalan. Poster besar festival Just for Asphalt digantung di seluruh kota. Putri Naga Perak Guyuena adalah wajah familiar yang menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Belum lama ini tidak ada yang tahu tentang Tanggulin dan Guyuena. Saat ini, mereka adalah 2 sosok yang berdiri di tengah panggung dunia. Tanggulin terkenal di antara orang-orang karena pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo, sementara Guyuena menjadi terkenal dari festival Just for Asphalt. Keduanya menjadi terkenal bukan karena pilihan tetapi dalam keadaan yang tidak direncanakan. Ketika mereka memasuki Akademi Shrek lebih dari 1 dekade yang lalu, mereka tidak pernah membayangkan situasi mereka saat ini hari ini. Tanggulin berjalan ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh di mana layar besar menarik perhatiannya. Ada banyak orang yang berdiri mengelilingi layar besar yang sedang menayangkan adegan tes. Para master jiwa diperlihatkan menampilkan kemampuan mereka. Bahkan ada beberapa adegan dari 10,000 Beast Platform. Itu seperti yang diprediksi Tanggulin. Pagoda Roh mampu mengamati situasi di dalam platform 10.000 binatang. Namun, gambar pemandangannya tidak terfokus dan berbeda. Tanggulin memikirkan saat dia memasuki zona terlarang yang tidak terdeteksi oleh Pagoda Roh. Kalau tidak, staf akan merespons secara berbeda ketika dia keluar dari tempat itu. Komunikator jiwa Tanggulin berdering, jadi dia mengangkatnya. Siapa di sana? Yang Mulia Yulong Yue. Saya adalah Ketua Sekretaris Asosiasi Mesia. Bolehkah saya tahu berapa lama sebelum Anda tiba di arena ujian? Suara sopan terdengar di ujung lain komunikator. Aku akan tiba di sana sekitar 10 menit, kurasa. Tanggulin melihat waktu yang ditampilkan pada komunikator jiwanya. Pertandingan eliminasi dimulai secara resmi hari ini. Namun, kompetisi Tanggulin tidak ditetapkan untuk hari ini melainkan besok karena banyaknya peserta. Akibatnya, penyelenggara harus menjadwalkan banyak sesi. Asosiasi Mesia telah menyampaikan undangan kepada Tanggulin agar dia dapat mendemonstrasikan pergeseran segitiga Guyuena hari ini. Pada saat yang sama, mereka ingin memastikan nama manuver Mesia kelas atas yang dibuat oleh Tanggulin. Baiklah, kami akan menunggu kedatanganmu di arena tes kalau begitu. Tanggulin mempercepat langkahnya setelah menutup komunikator. Dia tidak menggunakan tumpangan karena dia ingin mengamati situasi di kota Mingdu dari dekat. Dia telah mengantisipasi serangan propaganda dari Spirit Pagoda. Itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan rencana mereka kali ini. Kenyataannya, rencana Sekte Tang berjalan bersamaan dengan rencana Akademi Shrek. Asosiasi Mesia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu asosiasi terbesar di federasi. Asosiasi Pandai Besi tidak bisa mengikuti perkembangannya lagi. Itu adalah asosiasi yang paling menonjol. Itu bahkan lebih besar dari asosiasi Master Jiwa. Lagi pula, ada Master Jiwa yang terbatas, tetapi sejumlah besar Master Mesia. Master Mesia adalah kekuatan utama di federasi. Arena uji coba terletak tidak jauh dari sisi barat pusat kota. Itu di gedung yang mirip dengan Coliseum. Bangunan itu sangat besar. Asosiasi Mesia jelas kaya untuk dapat memiliki sebidang tanah yang begitu luas di Mingdu di mana harga tanah sebanyak 1 batang emas per inci persegi. Tanggulin baru saja tiba di pintu masuk tempat staf menunggunya. Dia dipandu ke arena ujian. Arena uji adalah struktur logam. Tanggulin bisa langsung merasakan kehadiran medan gaya begitu dia memasuki tempat itu. Salah satu staf kemudian berkata, hal ini karena arena tes terletak di pusat kota. Arena uji memiliki kemampuan pertahanan terbaik di federasi untuk memastikan keamanan kota Mingdu dan keamanannya sendiri. Banyak senjata kelas atas di federasi diuji di fasilitas kami. Arena uji dibagi menjadi 3 wilayah, uji senjata Mesia, uji komprehensif Mesia, dan uji senjata berteknologi tinggi. Kami sedang mengarahkan Anda ke wilayah pengujian komprehensif Mesia sekarang. Petik 2. Orang yang memimpin adalah personel wanita berusia lebih dari 20 tahun. Dia mengenakan seragam putih yang menonjolkan sosoknya. Dia memiliki senyum manis setiap kali dia berbicara. Dia memiliki rambut coklat kemerahan pendek yang rapi dan membuatnya tampak menarik.
Matanya besar dengan iris biru yang memperlihatkan garis keturunan Mingdu lokalnya. Federasi saat ini terbentuk setelah tabrakan antara pergerakan lempeng tektonik dari dua benua. Tabrakan itu antara benua Douluo asli dan benua Sun Moon. Sebagian besar teknologi jiwa tercanggih saat ini berasal dari benua Sun Moon pada awalnya. Itu juga karena teknologi jiwa canggih yang dibawa oleh benua Sun Moon yang mengakibatkan perluasan di benua Douluo. Peristiwa itu terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Mata dan warna rambut personel wanita mengungkapkan bahwa dia berasal dari ras yang berasal dari benua Sun Moon. Saat dia memperkenalkan tempat itu, dia sesekali mengintip Tang Wulin. Tang Wulin berpakaian santai hari ini. Dia mengenakan celana panjang hitam dengan kemeja tunik hitam. Dua kancing dibuka untuk memperlihatkan sisik naga perak yang tergantung di lehernya. Ada juga gelang 7 warna di pergelangan tangannya. Dia tidak mempertahankan fitur wajah aslinya. Sebaliknya, dia mengenakan gambar Yulong Yue yang telah dipahat sampai dia terlihat sangat tampan. Jelas bahwa perwira tinggi wanita yang bertugas di Asosiasi Meisha tidak hanya melirik Tang Wulin, tetapi yang lebih penting, dia sadar bahwa orang ini adalah seorang judul Douluo yang ahli dalam mengoperasikan Meisha. Dari penampilan, Yulong Yue hanyalah seorang pria berusia 27 atau 28 tahun yang berada di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Masa depannya yang cerah tidak terbatas. Secara alami, dia tidak keberatan memiliki hubungan dengan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Itu akan menjadi hubungan yang tak terlupakan bahkan jika itu tidak memiliki masa depan untuknya. Selain itu, jika sesuatu terjadi di antara mereka, dia akan mendapat keuntungan dari hubungan itu. Siapapun dari akademi tingkat tinggi yang bekerja keras seperti dia akan terampil dalam memanfaatkan kesempatan itu. Pada kenyataannya, dia berperilaku dengan tepat dan menampilkan citra yang sopan dan sopan di depan Tang Wulin selama ini. Saat dia mendengarkan eksposisinya, Tang Wulin juga mengamati sekelilingnya. Dia benar, pertahanan di sini agak ketat. Paduan yang digunakan dalam bangunan itu ditempa dari kombinasi banyak logam yang dicor secara khusus. Sebagai pandai besi, Tang Wulin akrab dengan logam. Jelas bahwa Asosiasi Meisha itu kaya. Selamat datang. Ada selusin orang dari Asosiasi Meisha yang menyambutnya begitu dia masuk ke arena yang luas. Pemimpinnya adalah pria jangkung dan kurus berusia lebih dari 40 tahun. Dia juga mengenakan seragam. Seragamnya dihiasi pola perak yang membuatnya tampak berbeda dari staf lainnya. Itu adalah bangunan berbentuk oval setinggi 200 meter yang membentang lebih dari 1000 meter dengan diameter. Seluruh ruang itu sangat luas. Ruang tertutup yang begitu besar sulit didapat. Tang Wulin jelas merasakan fluktuasi energi yang kuat di tempat itu. Yang Mulia Yulong Yue, saya Kepala Sekretaris Asosiasi Meisha Li Zeping yang berkomunikasi dengan Anda sebelumnya. Saya senang bisa menyaksikan ujian itu. Tang Wulin menjabat tangan Li Zeping. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, kita akan mulai sesegera mungkin. Li Zeping melihat bahwa Tang Wulin tidak tertarik untuk berbasa-basi. Jadi, dia berbicara sambil tersenyum, baiklah, saya akan segera mengirim seseorang untuk menyiapkannya untuk Anda. Apakah Anda akan menggunakan Meisha Anda sendiri atau Meisha kami? Tang Wulin dengan santai menjawab, lebih baik asosiasi Anda menyediakan Meisha sehingga tidak akan ada pertanyaan tentang Meisha saya setelah saya menyelesaikan manuver. Bab 1483, Complete Guyuena Lightning Triangular Maneuver. Li Zeping mengangguk. Jika itu menghemat waktumu maka tidak apa-apa juga. Jika tidak, kami harus membandingkan parameter Meisha Anda setelah pengujian. Kami sudah memasukkan parameter Meisha kami. Yang Mulia Yulong Yue, saya menyambut Anda atas nama Asosiasi Master Meisha. Wakil Presiden bertanggung jawab atas hal ini dan seharusnya juga ada di sini. Tetapi dia memiliki beberapa urusan mendesak untuk dihadiri. Dia orang yang sibuk. Presiden kita juga terikat dengan rapat rutin di parlemen dan dia tidak bisa mengosongkan jadwalnya. Mereka sangat ingin bertemu dengan orang muda berbakat sepertimu. Presiden secara khusus mengingatkan saya untuk mengundang Anda bergabung dengan Asosiasi Meisha Master kami. Master Meisha yang kuat seperti Anda adalah yang dibutuhkan oleh Asosiasi Master Meisha. Bolehkah saya tahu pendapat Anda tentang ini? Tang Wulin meliriknya. Undang aku ke asosiasi. Apa untungnya bagi saya? Pertanyaan langsungnya membuat kepala sekretaris Li Zeping lengah. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian, dia menggerutu di dalam hatinya. Anak-anak muda dari klan besar ini tidak tahu apa-apa tentang kesopanan. Namun,
Dia masih mempertahankan senyum di permukaan saat dia mengangguk. Tentu saja itu akan sangat membantumu. Dengan basis kultivasi Anda, jika Anda berhasil lulus ujian hari ini, kami dapat segera memberi Anda sertifikat peringkat Master Mesya. Saya yakin Anda belum menyelesaikan dokumentasi tentang ini, bukan? Dengan sertifikat yang diberikan oleh Asosiasi Master Mesya kami, ini akan sangat membantu Anda di masa depan. Terlepas dari rencana masa depan Anda, sertifikat kami diakui di seluruh benua. Jika Anda mau, Asosiasi Master Mesya kami juga akan menugaskan beberapa misi pada saat yang bersamaan. Ini adalah tugas dengan pembayaran yang sangat tinggi. Asosiasi Master Mesya kami juga akan menyelenggarakan beberapa aktivitas dengan interval tetap untuk memfasilitasi komunikasi antara Master Mesya. Master Mesya dari peringkat berbeda akan memiliki platform komunikasi yang berbeda. Saya yakin ini akan membantu Anda juga. Petik 2. Juga, sebagai Master Mesya tingkat tinggi, kamu juga akan menerima dukungan dari asosiasi. Tang Wulin bertanya, lalu peringkat apa sebagai Master Mesya yang bisa saya dapatkan? Jika Anda berhasil menyelesaikan manuver segitiga petir Gu Yuena, kami dapat segera mengevaluasi Anda menjadi Master Mesya peringkat 8. Berbicara secara logis, keterampilan ini sudah memungkinkan Anda untuk mencapai Master Mesya peringkat 9. Namun, menurut aturan asosiasi, ada banyak syarat prasyarat bagi seseorang untuk dievaluasi sebagai Master Mesya peringkat 9. Misalnya, Master Mesya peringkat 9 pasti telah berpartisipasi dalam sejumlah kompetisi populer dan telah mencetak peringkat tertentu di dalamnya. Seorang Master Mesya peringkat 9 juga harus memiliki sejumlah kolaborasi dalam asosiasi dan seterusnya. Setelah Anda menjadi Master Mesya peringkat 8, kami akan terus mengawasi detail ini. Selama Anda menyelesaikan 3 misi untuk asosiasi, kami dapat membuat pengecualian dan mempromosikan Anda menjadi Master Mesya peringkat 9. Li Zeping berbicara dengan sopan. Namun, nadanya jelas menyiratkan bahwa dia berharap Tang Wulin akan bekerja sama dengan asosiasi Master Mesya di tingkat yang lebih dalam. Seorang ahli dengan basis kultivasi dari peringkat judul Douluo adalah kandidat yang akan diterima oleh asosiasi Mesya Master dengan tangan terbuka. Meskipun konsep Mesya adalah agar orang biasa juga bisa menjadi ahli, semua orang tahu bahwa Master Mesya yang benar-benar kuat adalah Master Jiwa yang kuat juga. Ini karena hanya Master Jiwa yang kuat yang bisa memperkuat ketahanannya sendiri sebagai Master Mesya. Ini akan memungkinkan Master Mesya untuk mengoperasikan Mesya yang lebih kuat dan melepaskan keterampilan tempur yang lebih kuat. Hanya dengan begitu kombinasi keterampilan jiwa dan Mesya akan menjadi sempurna. Kalau begitu mari kita mulai dengan evaluasi. Tang Wulin membuat wajah acuh tak acuh, tapi dia menghitung di dalam hatinya. Saat ini, karakternya Yulong Yue mulai menunjukkan kekuatannya. Jika dia memberi karakter ini citra yang lebih kaya, tidak diragukan lagi itu akan membuatnya tampak lebih bisa dipercaya. Memiliki peringkat asosiasi Master Mesya bukanlah hal yang buruk. Adapun untuk menjadi Master Mesya peringkat 9, dia tidak begitu tertarik. Dia juga tidak berniat menyelesaikan misi apapun untuk asosiasi Mesya Master. Mesya sudah disiapkan. Ada 3 Mesya hitam untuk dipilih Tang Wulin. Ketiga Mesya adalah humanoid karena seseorang harus menggunakan Mesya humanoid untuk menyelesaikan manuver segitiga petir Gu Yuena. Satu-satunya perbedaan mereka adalah karakteristik mereka yang diputuskan selama proses pembuatannya. Karena dibuat untuk tujuan evaluasi, Mesya hitam ini tidak dibuat khusus dan dilengkapi dengan peralatan standar. Secara alami, Tang Wulin tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia secara acak memilih salah satu Mesya dan melompat masuk. Dia menutup kokpit dan secara naluriah meregangkan lengannya. Tang Wulin melakukan pengamatan sederhana terhadap interior Mesya. Seperti yang diharapkan dari Mesya Asosiasi Master Mesya, meskipun tidak dibuat khusus, peralatannya berkualitas tinggi. Dia membiasakan diri dengannya dan memiliki pemahaman dasar tentang daya tahannya. Beberapa peralatan yang lebih canggih di Mesya ini membuatnya terkesan. Bagaimanapun, Asosiasi Mesya Master akan menjadi yang pertama menerapkan kemajuan teknologi terbaru dalam produk mereka. Yang Mulia Yulong Yue, apakah Anda siap? Suara Li Zeping datang dari komunikator. Saya siap, jawab Tang Wulin. Pantai sudah bersih. Anda dapat memulai kapan saja. Li Zeping menurunkan komunikator. Dia berdiri di ruang isolasi dan mengawasi Mesya hitam di lapangan pengujian. Berbagai jenis peralatan disiapkan untuk pengujian. Selama tes Tang Wulin dimulai,
dia akan menerima laporan dari berbagai sensor data. Dia telah melihat rekaman Tang Wulin mengeksekusi manuver segitiga petir Gu Yuena di Mingdu Coliseum dan sudah terkesan saat itu. Jika dia benar-benar bisa mewujudkan manuver itu benar-benar akan menjadi tonggak sejarah bagi bidang operasi Mesya. Terlepas dari jenis dan pangkat pertempuran, kecepatan adalah salah satu komponen terpenting. Kecepatan super yang dapat dikendalikan jelas merupakan kekuatan yang kuat yang dapat mengubah gelombang pertempuran. Apa yang ditampilkan Tang Wulin persis seperti itu. Pada saat ini, Mesya hitam di dalam bidang pengujian mulai bergerak. Dengan kilatan cahaya, Mesya hitam di bawah kendali Tang Wulin melompat. Pendorong di punggung dan di bawah kakinya bersinar saat mendorong Mesya hitam berat itu ke langit. Data menunjukkan bahwa semuanya normal. Mesya itu terbang dengan stabil. Tidak ada yang luar biasa. Tepat ketika Li Zeping mengerutkan kening dan memiliki beberapa kebingungan di dalam hatinya, Mesya hitam itu bergetar hebat. Bas aneh datang dari dalam Mesya. Tak lama kemudian, Mesya hitam setinggi 8 meter itu telah melesat ke depan seperti sambaran petir hitam. Semua pendorongnya diaktifkan secara maksimal dan sepertinya meninggalkan petir di belakangnya. Sebuah segitiga sempurna dari petir hitam terukir di langit. Semuanya tercapai dalam sekejap. Jika afterimage hitam tidak menunjukkan dirinya dengan jelas di dalam bidang pengujian, Mesya hitam itu tampak seolah-olah tidak bergerak. Bes, 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 bam. Suara terakhir menciptakan gelombang suara dari pecahnya penghalang sonik. Gelombang suara ini baru mencapai sensor setelah Mesya hitam berhenti bergerak. Suara mendengung dari Mesya hitam semakin keras. Namun, itu tidak meledak seperti Mesya di Mingdu Coliseum saat itu. Semuanya kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan Mesya hitam perlahan turun dari langit. Li Zeping menelan ludah. Dia melakukannya. Seperti itu. Dia bahkan tidak membuat persiapan apapun. Dia bahkan tidak membiarkan persneling Mesya cukup panas dan dia juga tidak terbiasa dengan Mesya, dan dia melakukan itu. Dia menahan dampak dari akselerasi mendadak ini. Ketika Tang Wulin menyelesaikan Gu Yuena Lightning Triangular Maneuver di Mingdu Coliseum, mereka telah menganalisis data setelah itu. Mereka berpendapat bahwa dampak yang harus ditanggung oleh Master Mesya untuk menyelesaikan manuver ini akan menjadi tingkat yang menakutkan. Tidak ada jaminan bahwa ahli biasa dari peringkat judul Douruo akan mampu menanggungnya. Namun, Tang Wulin menahannya tanpa masalah dan tanpa pemanasan. Ini berarti daya tahan tubuhnya sudah berada pada level yang mengerikan. Cepat, kumpulkan datanya. Aliran data berkedip-kedip di layar seperti tetesan air hujan. Mereka mendokumentasikan berbagai perubahan data saat Tang Wulin melakukan manuver. Secara alami, hasilnya sangat menakutkan. Data menunjukkan bahwa ketika Tang Wulin melakukan manuver segitiga petir Gu Yuena, kecepatan tertinggi yang dicapai adalah 3 kali kecepatan suara. Itu adalah kecepatan supersonik sejati. Itu 2 kali lebih cepat dari yang dia kelola di kota Mingdu. Jika satu-satunya perbedaan adalah kecepatan, itu bisa dimengerti. Lagi pula, Mesya hitam tidak bisa dibandingkan dengan Mesya kuning. Namun, kecepatan tingginya bukanlah kecepatan tinggi biasa. Dia bepergian dengan kecepatan 2 kali lebih besar dari kecepatan supersonik. Ini berarti tubuhnya harus menanggung tekanan yang setidaknya 3 kali lebih kuat. Apakah dia masih manusia? Di mana batasannya? Jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon memenuhi reputasinya sebagai jiwa bela diri super yang diturunkan dari zaman kuno. Ini tidak sesederhana membuat kagum para pengamat. Kokpit Mesya terbuka dan Tang Wulin melompat keluar. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mengendus udara, yang jelas dipenuhi dengan bau sesuatu yang terbakar. Ini tercipta saat Mesya hitam melewati udara dengan kecepatan tinggi. Bab 1484, You Shouldn't Have Come. Daya tahan Mesya hitam itu bisa diterima. Namun, saat dia mengeksekusi manuver segitiga petir Gu Yuena barusan, dia didorong sedikit di atas kapasitasnya. Jika dia menggunakan Mesya hitamnya sendiri, jelas tidak akan ada masalah seperti itu. Ini terasa luar biasa. Seperti yang diharapkan, yang kedua kalinya jauh lebih baik daripada yang pertama. Tepuk tangan bergemuruh terdengar. Li Zeping keluar dari area pemantauan. Dia bukan satu-satunya yang bertepuk tangan, anggota staf lain di lokasi juga bertepuk tangan. Kesempatan untuk menyaksikan teknik operasi Mesya yang begitu ajaib telah memenuhi hati mereka dengan kekaguman dan kegembiraan karena mereka juga pecinta Mesya yang rajin. Yang mulia, itu luar biasa.
Keterampilan pengoperasian Anda membuat kami tercengang. Mulai hari ini, manuver segitiga petir Gu Yuena akan ditulis dalam buku sejarah. Sekarang, saya akan mengkonfirmasi dengan Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin ingin menggunakan nama ini? Ya, saya yakin, jawab Tang Wulin tanpa ragu. Baiklah, Tang Wulin harus menyelesaikan serangkaian tanda tangan dan pendaftaran setelah ini dan kemudian dia menerima sertifikat otorisasi. Dia juga menerima sertifikasi sebagai Master Mesha peringkat 8. Ini adalah salah satu dari banyak manfaat dari basis kultivasi yang kuat. Jika bukan karena dia menjadi judul Douluo, akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan sertifikasi Master Mesha peringkat 8. Li Zeping mencoba membuatnya tinggal lagi. Dia berharap Tang Wulin akan bergabung dengan mereka untuk makan. Namun, tidak mungkin Tang Wulin mau membuang lebih banyak waktu di sini. Setelah dia berjanji pada Li Zeping bahwa dia akan lebih sering mengunjungi asosiasi Master Mesha untuk mempertimbangkan menerima berbagai misi, dia melanjutkan perjalanan pulang. Setelah dia kembali ke asosiasi pandai besi, dia kembali ke kamarnya dan melakukan panggilan komunikasi 8 jiwa. Dia hanya diam setelah itu. Sebenarnya, pengalaman di asosiasi Master Mesha hanyalah masalah kecil baginya. Yang lebih memenuhi pikirannya adalah pesawat kecil platform 10.000 binatang yang berisi banyak makhluk jiwa. Makna di balik kepemilikan spirit pagoda atas 10,000 bis platform terlalu besar. Ini berarti bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan dari lebih banyak master jiwa melalui platform 10.000 binatang. Akan lebih sulit bagi Sekte Tang dan bahkan Akademi Shrek untuk memengaruhi pagoda roh di masa depan. Bagaimanapun, master jiwa masih menjadi andalan benua. Apakah itu di benua Dou Luo, benua Bintang Luo, atau benua Dou Spirit, ini selalu terjadi. Festival Just for Aspaus ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tujuan yang dituju oleh Spirit Pagoda tercapai satu persatu. Ini adalah rencana mereka yang sebenarnya. Itu adalah rencana licik yang Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak bisa hentikan bahkan jika mereka berada di tempat terbuka. Siapapun yang ingin menghambat perkembangan platform 10.000 binatang akan melawan alam seluruh master jiwa. Menakjubkan, ini benar-benar luar biasa. Jika dia ingin menghadapi ini, dia harus mulai dengan platform 10.000 binatang. Namun, itu bukan prestasi yang mudah untuk dicapai. Tidak, aku harus masuk kembali ke platform 10.000 binatang apapun yang terjadi. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya saat dia memikirkannya. Tang Wulin tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan suara keras dan dalam, siapa di sana? Indramu jauh lebih tajam sekarang, terdengar suara samar. Siluet terbentuk di hadapannya saat gumpalan cahaya berkumpul. Rambut perak jatuh bebas dan sepasang mata ungu besar itu berkilauan seperti biasa. Tampaknya jumlah cahaya yang masuk melalui jendela telah redup dengan penampilannya. Gu Yue, seru Tang Wulin. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengambil satu langkah besar ke depan. Dia tidak berharap Gu Yue mencarinya di sini. Sebelum ini, dia hanya melihatnya di video promosi. Pada saat ini, semua yang dia lihat di video dan orang di depannya bergabung menjadi satu. Putri Naga Perak ada di hadapannya, bagaimana dia bisa menekan emosinya sendiri. Gu Yuena mengangkat tangan dan lapisan cahaya perak didirikan di depan dirinya. Itu memblokir Tang Wulin yang masuk. Tang Wulin tertegun. Mereka mengunci mata dan saling menatap. Di bawah tatapan tajam Tang Wulin, kilatan kebingungan tiba-tiba muncul di tatapan dingin Gu Yuena. Kamu seharusnya tidak datang. Mengapa? Tang Wulin bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah pertanyaan dengan makna ganda. Dia sepertinya bertanya kepada Gu Yuena mengapa dia seharusnya tidak datang dan juga bertanya mengapa dia menghentikannya untuk mendekatinya pada saat yang sama. Gu Yuena menjawab dengan suara yang dalam, tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah jebakan? Mereka sudah mengetahui tentang hubungan intim kami di akademi. Itu sebabnya seluruh festival ini diadakan. Jadi bagaimana jika itu jebakan? Apakah Anda pikir saya tidak akan datang jika saya tahu itu jebakan? Apakah Anda pikir saya lebih suka tidak melakukan apa-apa saat Anda menjodohkan dengan orang lain di Just for Aspaus Festival? Kata-kata Tang Wulin dipenuhi dengan tepian. Gu Yuena berkata, kamu adalah master sekte dari Sekte Tang. Anda tidak lagi mewakili diri sendiri. Masih banyak lagi tanggung jawab yang ada di pundakmu sekarang. Tang Wulin menjawab dengan suara yang dalam, ya, saya memiliki banyak tanggung jawab di pundak saya. Bahkan mungkin ada lebih dari apa yang Anda sebutkan.
Namun, di antara semua tanggung jawab tersebut, Andalah yang paling berat. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi Anda, lalu apa artinya saya menanggung begitu banyak rasa sakit untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat? Meskipun saya belum benar-benar berdiri di puncak dunia ini, tidak bisakah kita berdua menghadapi semua masalah yang Anda hadapi saat ini, bersama? Bahkan sekarang, kamu masih tidak mau memberitahuku beban apa yang kamu tanggung selama ini. Gu Yuena sedikit terkejut. Dia memandang Tang Wulin yang menatapnya dengan mata membara dan memiliki sikap yang kuat. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Dia tampak akrab dan asing pada saat bersamaan. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan auranya semakin panas saat ini. Keduanya berdiri di sana dan menatap mata satu sama lain. Tatapan Gu Yuena rumit. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin tiba-tiba maju selangkah dan dengan paksa memasukkan dirinya ke dalam cahaya perak yang menghalangi jalannya. Gu Yuena merasakan tekanan dan mau tidak mau berkata, "Kamu." Tang Wulin maju selangkah lagi. Dia sangat bertekad, tetapi dia tidak melepaskan kekuatan jiwa apapun. Ini karena dia tidak percaya bahwa Gu Yuena akan menyakitinya. Cahaya perak hancur. Gu Yuena menghela nafas pelan. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya dalam pelukannya yang panas. Ketika dia akhirnya memeluk orang yang dia pikirkan setiap hari dan malam, Tang Wulin memiliki keinginan untuk meleburnya ke dalam tubuhnya sendiri saat dia berpegangan erat. Gu Yuena, yang berada dalam pelukannya, secara naluriah menutup matanya. Tidak peduli berapa banyak atau apa yang dia hadapi, itu semua tidak berarti dibandingkan dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia berada dalam pelukan ini sekarang. "Kekasihku." Gu Yuena menghela nafas dalam hatinya. Matanya langsung memerah. Tidak peduli seberapa kuat dia menggambarkan dirinya di depan yang lain, dia tidak akan pernah bisa mempertahankannya di depannya. Dia memeluknya erat dan tegas. Tang Wulin memperhatikan dengan takjub bahwa dia memegangnya dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang biasa dia pegang padanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa fluktuasi emosi Gu Yuena sangat kuat. Seolah-olah gairah di balik topeng sedingin es itu tiba-tiba meletus. Tepat ketika dia ingin membalas atau berkomentar, suaranya terdengar di telinganya. "Kamu hanya akan memiliki kebahagiaan sejati jika kamu melupakan aku." Pelukannya tiba-tiba mengendur. Dia sudah berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak dan menghilang dari pelukannya. "Gu Yue." Tang Wulin menangis keras. Dia ingin meraihnya, tetapi itu tidak mungkin. Saat dia melihat ke tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu, seluruh aura Tang Wulin menjadi tidak stabil. Setiap alur pemikiran yang jelas dalam benaknya menjadi berantakan dalam sekejap ini. Itu hanya periode singkat dari kemunculannya hingga kepergiannya. Dia hanya mengatakan beberapa kalimat. Dia tidak bisa menolaknya, tetapi dia berusaha keras untuk itu. Apa yang dia maksud dengan kalimat terakhir? Tang Wulin bukan lagi Tang Wulin yang lama. Setelah terengah-engah sesaat, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia masih tidak mau memberitahunya apa yang dia hadapi. Dia bisa membayangkan betapa rumitnya hal-hal untuknya. Namun, dia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri bagaimanapun caranya. Dia harus bekerja lebih keras. "Gu Yue, kapanpun waktunya, kamu tidak akan pernah lepas dariku." Tang Wulin mengepalkan tinjunya saat tatapannya menjadi ditentukan. Bab 1485, The Elimination Round Begins. Hari babak penyisihan Festival Jus for Aspaus untuk Putri Naga Perak Pagoda Roh akhirnya tiba. Setelah uji coba sebelumnya, setengah dari peserta tersingkir. Namun, semua peserta memiliki ingatan baru tentang platform 10.000 binatang. Mereka semua mendapatkan beberapa manfaat dari pengalaman mereka. Oleh karena itu, bahkan mereka yang tersingkir tidak memiliki keluhan tentang Pagoda Roh. Memang, mereka memiliki kesan yang lebih baik tentang Pagoda Roh. Di banyak mata master jiwa, meskipun memiliki prestise yang tinggi, Pagoda Roh juga merupakan pengisap darah. Jiwa roh yang mereka jual mahal, dan biaya yang harus mereka bayar untuk memasuki platform kenaikan roh adalah angka astronomi. Master jiwa peringkat menengah ke bawah seringkali tidak mampu menanggung biaya ini. Namun, mereka yang berpartisipasi dalam Festival Jus for Aspaus kali ini adalah master jiwa tingkat menengah dengan basis kultivasi 6 cincin ke atas. Pada tahap mereka, jarang ada yang kekurangan dana. Mereka lebih fokus pada cara untuk meningkatkan basis kultivasi mereka dan membuat diri mereka lebih kuat. Masyarakat federasi sangat realistis dan stabil.
Status, identitas, dan pendapatan seseorang sangat ditentukan oleh basis kultivasinya. Semakin kuat basis kultivasi seseorang, semakin tinggi kemungkinan mencapai puncak tangga sosial. Hal yang paling menarik perhatian sepanjang festival Just for a Spouse tidak diragukan lagi adalah platform 10.000 binatang. Peningkatan jiwa roh dalam platform 10.000 binatang, khususnya pertumbuhan yang tidak terbatas, memberi banyak harapan bagi para master jiwa. Oleh karena itu, bahkan master jiwa tingkat tinggi yang telah tersingkir tidak meninggalkan kota Minggu. Mereka ingin melihat hadiah seperti apa yang dapat diproduksi oleh Spirit Pagoda saat festival berlangsung. Dengan platform 10.000 binatang, para master jiwa kurang memperhatikan Putri Naga Perak Guyuena. Lagi pula, dari sekian banyak master jiwa yang berpartisipasi, hanya satu orang yang bisa menjadi satu-satunya untuk Putri Naga Perak ini. Tanpa basis kultivasi yang luar biasa, itu hampir mustahil. Jika seseorang ingin berada di antara 10 besar dan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh Putri Naga Perak, setidaknya dia harus menjadi judul Douluo. Babak eliminasi dimulai hari ini dan ada total 4. Dibandingkan dengan turnamen round robin setelah ini, babak penyisihan jelas lebih intens. Ini karena pemenang setiap putaran akan menerima hadiah yang berbeda. Pagoda Roh telah menuangkan banyak sumber daya ke dalam festival ini dan para master jiwa telah melihatnya sendiri. Semua orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagi diri mereka sendiri. Dengan pengalaman di 10,000 Beast Platform, mereka percaya bahwa Spirit Pagoda pasti akan menghasilkan hadiah dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, semua master jiwa yang bersiap untuk babak eliminasi sangat ingin memulai. Babak penyisihan pertama memiliki jumlah peserta terbanyak, dan membutuhkan waktu 5 hari. Tang Wulin tidak muncul di arena kompetisi. Sebaliknya, dia berada di bangku penonton. Tiketnya sudah disiapkan oleh Sekte Tang sejak lama. Sambil duduk di bangku penonton, dia memutar ulang informasi peserta yang dia baca sebelumnya. Bukan hanya generasi muda yang tertarik dengan festival Just for a Spouse ini, sehingga ada beberapa peserta yang melebihi ekspektasinya. Menurut aturan Just for a Spouse Festival, siapapun yang lebih muda dari 35 tahun dengan basis kultivasi setidaknya 6 cincin dapat berpartisipasi. Namun, jika basis kultivasi seseorang lebih tinggi dari 7 cincin, maka mereka akan lebih toleran terhadap usia orang tersebut. Usia yang berpartisipasi untuk 7 cincin adalah 40, 45 untuk 8 cincin, dan 50 untuk gelar Douluo. Dengan kata lain, semua master jiwa berpangkat tinggi antara usia 20 dan 50 tahun dapat berpartisipasi dalam festival Just for a Spouse ini. 50 bukanlah usia muda terutama bagi para master jiwa dengan bakat yang tak tertandingi. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin melihat daftar nama yang diberikan kepadanya oleh Sekte Tang, judul Douluo bukan satu-satunya yang menonjol, karena bahkan ada Hyper Douluo berusia 40-an. Seorang Hyper Douluo berusia 40-an tidak akan dianggap tua. Sebaliknya, seorang master jiwa berusia 40-an masih dianggap muda. Ini terutama berlaku untuk para ahli yang berada di peringkat judul Douluo ke atas. Mereka berada di masa jayanya, puncak kehidupan mereka. Itu adalah periode di mana mereka berkembang pesat. Jika seseorang dapat mencapai peringkat gelar Douluo sebelum dia mencapai usia 50 tahun, ini berarti bakat orang tersebut jauh melampaui rekan-rekannya. Dia akan menjadi guru jiwa yang sangat kuat. Jumlah lawan yang akan dihadapi Tang Wulin lebih dari yang dia harapkan. Secara alami, dia tidak akan bertarung sendirian. Dalam babak eliminasi dengan lebih dari 1.600 peserta berarti mereka harus melakukan lebih dari 800 babak. Bahkan jika mereka memiliki waktu 5 hari, mereka harus melakukan lebih dari 160 putaran setiap hari. Saat ini, 10 tahapan kompetisi didirikan di Mingdu Coliseum. Ini adalah Coliseum terbesar di seluruh federasi. Lokasi lain tidak akan memiliki lahan seluas itu. Setiap tahap kompetisi memiliki luas 100 meter persegi. Mereka semua dilengkapi dengan penghalang perlindungan peringkat tertinggi. Aturan kompetisi sudah diumumkan, dan pengumumannya adalah tidak ada aturan. Ini karena Pagoda Roh merasa bahwa semua yang ada di gudang senjata seseorang, termasuk perangkat jiwa dan mesya, adalah bagian dari kekuatan mereka. Mereka diperbolehkan menggunakannya sesuka hati tanpa ada batasan. Satu-satunya syarat adalah mengalahkan lawan. Sebenarnya, di babak eliminasi, akan sulit mengoperasikan mesya di panggung seluas 100 meter persegi ini.
Areanya terlalu kecil dan ruang untuk bermanuver sangat terbatas. Namun, itu tidak dapat membantu. Begitulah dasar kompetisi. Para master jiwa tidak punya pilihan selain beradaptasi. Mereka tidak mungkin menyesuaikan alasan dengan master jiwa. Para master jiwa di babak pertama telah mulai memasuki arena kompetisi. Tatapan Tang Wulin tertuju pada tahap nomor 6. Sudah ada 2 peserta yang berdiri di atas etape nomor 6. Salah satu dari mereka tinggi dan berotot dengan lengan terbuka, memperlihatkan kulit coklatnya. Lengannya setebal paha orang normal, dan rambut pendeknya yang merah menyala berdiri tegak seperti jarum baja. Saat dia berdiri di sana, dia tampak mengeluarkan aura yang mengesankan meski dia tidak marah. Ini adalah Qi Sanming, pengontrol elemen api. Dikatakan bahwa ketika dia lahir, dia membakar ruang bersalin. Dia memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan. Dia berusia 37 tahun ini dan gelar Douluo peringkat ke-91. Dia menggabungkan budidaya jiwa bela diri elemen api dengan keterampilan jiwanya dan membuka jalur serangan kekerasan. Judulnya adalah Douluo Qi Sanming Api yang mendominasi. Selama pertempuran, dia sering menampilkan kekuatan tempur yang luar biasa yang selalu melampaui lawan-lawannya. Dia dikenal karena serangannya. Di seberangnya berdiri seorang pemuda biasa berpenampilan rata-rata. Dia tampaknya berusia 27 atau 8 tahun, dan tidak ada yang luar biasa dari penampilannya. Sejauh ini, Qi Mingshan adalah peserta terkuat di babak penyisihan ini. Kompetisi ini tidak hanya menarik perhatian Tang Wulin, tetapi juga banyak penonton. Kesempatan untuk menyaksikan kekuatan judul Douluo adalah urusan yang menyenangkan. Lawan Qi Mingshan memiliki basis kultivasi terdaftar dari kekuatan jiwa peringkat 83. Namanya Yuan Hui, dan dia adalah orang yang tidak banyak mengungkapkan tentang dirinya. Tidak banyak tentang dia yang ada dalam catatan juga. Hanya Tang Wulin yang tahu siapa Yuan Hui ini. Omong-omong, dia tidak bisa tidak berpikir, Yuanen benar-benar memiliki nasib buruk. Telah dipasangkan melawan judul Douluo di pertandingan pertama. Itu benar, Yuan Hui ini adalah Yuanen Yehui dari Shrek Seven Monster. Selain Tang Wulin, Shrek Seven Monsters yang paling kuat adalah Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Kali ini, keduanya berpartisipasi. Yuanen Yehui tampil cukup biasa ketika dia berpakaian seperti laki-laki. Ketika dia menyamar, wajar baginya untuk tidak menarik perhatian orang banyak. 9 cincin melawan 8 cincin. Banyak di antara penonton yang menebak sampai kapan kompetisi ini akan berlangsung. Di mata mereka, ini adalah pertandingan yang hasilnya cukup terjamin. Ada celah seperti parit antara titel Douluo dan Soul Douluo. Semua orang tahu bahwa seorang master jiwa akan mengalami transformasi ketika mereka mencapai peringkat judul Douluo. Judul Douluo benar-benar berdiri di puncak ranah master jiwa. Namun, Soul Douluo bercincin 8 juga sangat kuat. Mereka hanya berharap Yuan Hui ini bisa bertahan sedikit lebih lama di bawah serangan Douluo api yang mendominasi. Karena tingginya jumlah pertandingan berturut-turut, tidak ada komentar di babak penyisihan. Setelah hitungan mundur elektronik singkat, putaran kompetisi pertama secara resmi dimulai. Hampir 80% penonton mengarahkan pandangan mereka ke kompetisi tahap 6. Mereka bersiap untuk menyaksikan kekuatan eksplosif dari judul Douluo. Qi Sanming memandang lawannya di depannya. Sejak awal, dia tidak lengah. Tidak seperti kebanyakan penonton, dia tidak berpikir bahwa kemenangannya pasti. Dia tidak berkultivasi ke peringkat judul Douluo di usia 40-an dengan dikaruniai bakat alami saja. Dia juga telah bekerja keras dan mengasah kemampuannya melalui pertarungan yang sebenarnya. Ketika dia pertama kali melihat Yuan Hui, dia tahu bahwa lawannya tidak seperti yang terlihat. Mengapa? Ini karena lawannya tampil terlalu biasa. Dia sangat biasa sehingga dia tidak memiliki karakteristik apapun. Juga, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun gelombang energi yang datang dari Yuanen Yehui. Itu adalah bagian paling mengejutkan dari Yuan Hui. Secara alami, dia telah melakukan penelitian terhadap lawannya sebelum ini. Meskipun dia yakin dengan basis kultivasinya sendiri, dia tidak akan gegabah. Juga, alasannya untuk berpartisipasi dalam festival Just for Aspause ini bukan untuk memenangkan tangan wanita cantik atau untuk mendapatkan hadiah. Dia hanya ingin mengasah kemampuannya. Bab 1486, Yuan Hui. Sejak basis kultivasinya menembus ke peringkat judul Douluo, kecepatan peningkatannya sangat menurun. Dia telah bekerja keras pada kultivasinya, tetapi perkembangannya masih sangat lambat.
Dia mengerti bahwa dia membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk terus meningkatkan dirinya. Pertarungan yang sebenarnya tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Di pertandingan pertama, dia dipasangkan melawan Sol Douluo di pertandingan pertama, dan lawan ini sepertinya lebih dari yang dia biarkan. Nafsu untuk berperang meningkat dalam dirinya. Dia berharap lawannya kuat, karena semakin tangguh lawannya, semakin semangat juangnya bisa dibangkitkan. Ini juga bermanfaat untuk kultivasinya. 3-2-1, pertempuran dimulai. Dengan pengumuman suara elektronik, penghalang pelindung di sekitar mereka langsung terangkat. Seluruh panggung kompetisi diselimuti cahaya terang. Qi Sanming tiba-tiba mengambil langkah maju. Dalam pengalaman tempurnya, tidak ada yang lebih penting daripada menyerang. Pertahanan terbaik adalah serangan yang bagus, dan itu juga merupakan kunci kemenangan. Dia tidak melepaskan keterampilan jiwa apapun atau bahkan jiwa bela dirinya. Dia menyerbu ke arah lawannya seperti bola meriam, tetapi jika seseorang melihat dengan jelas, orang dapat melihat bahwa permukaan kulitnya sudah menjadi merah samar. Seluruh orangnya melepaskan aura panas. Dia cepat. Ini adalah kesan pertama yang didapat penonton saat melihatnya menyerang. Serbuan Qi Sanming ke depan seperti bola meriam jiwa yang baru saja meninggalkan laras. Begitu terbang keluar dari laras, ia memperoleh panas dan kecepatan. Semakin dekat dia dengan lawannya Yuan Hui, semakin merah kulitnya. Sikapnya yang mengesankan juga meningkat. Itu menakutkan. Jangan bilang pertarungan ini akan berakhir dengan satu gerakan. Yuan Hui tampak linglung, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, tidak bergerak sedikit pun. Apakah dia memiliki keinginan mati? Wasit mungkin tidak dapat mencegat tepat waktu. Mata penonton melotot saat mereka menyaksikan panggung kompetisi. Mereka memperhatikan bahwa Yuanen Yehui tidak bergerak dari tempatnya. Itu jika dia tidak bereaksi terhadap situasi. Demikian pula, Qi Sanming juga heran. Dia menahan sedikit dari serangan habis-habisannya. Berdasarkan pengalamannya, hanya ada satu kemungkinan mengenai lawan seperti ini. Lawannya pasti memiliki kelincahan yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga dia cukup percaya diri untuk menghindari serangannya. Namun, dia mendengus pada dirinya sendiri juga. Kamu pikir aku tidak memiliki kelincahan seperti itu? Mereka dekat sekarang. Jarak antara kedua lawan berkurang pada detik. Qi Sanming sudah menghitung titik waktu di mana lawannya akan menghindari serangannya. 10 meter lebih, 5 meter, 3 meter. Kenapa dia belum menghindar? Jangan bilang dia masih berpikir bahwa dia bisa mengelak dari jarak ini. Dia jelas meremehkan saya. Niat membunuh melintas di kedalaman mata Qi Sanming. Tiba-tiba ada kilatan cahaya merah di belakangnya. Seperti pendorong di belakang Mesya, api yang menyilaukan keluar dari punggungnya. Ini meningkatkan kecepatannya secara instan menjadi 3 kali kecepatan aslinya. Dia sepertinya melintasi 3 meter dalam sekejap. Ledakan. Qi Sanming tidak sendirian dalam berpikir bahwa lawannya akan menghindarinya, seperti yang juga dipikirkan oleh para penonton. Namun, bahkan dengan akselerasi tiba-tiba Qi Sanming, Yuan Hui jelas tidak berusaha mengelak. Begitu mereka berdua bertabrakan, nyala api merah menyala dan naik ke udara seolah-olah amunisi jiwa baru saja meledak. Adegan itu sangat ganas sehingga penonton merasakan adrenalin mereka melonjak. Nyala api naik tinggi, itu benar-benar satu pukulan. Beberapa penonton terlihat bersemangat, sementara beberapa menyatakan penyesalannya. Mereka ingin melihat persaingan antara dua kekuatan ofensif yang kuat daripada pembunuhan instan seperti ini. Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah akhir yang cepat, tetapi keseluruhan prosesnya agak terlalu singkat untuk mereka sukai. Berdiri di sana dengan tangan bersilang, senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di matanya. Jadi bagaimana jika dia adalah judul Douluo? Tidak mudah untuk mengalahkan Yuanen. Cahaya api menari-nari melintasi Kolisem. Para penonton akhirnya melihat situasi di panggung kompetisi. Mata semua orang tertuju pada pemandangan aneh yang muncul di depan mereka. Yuan Hui masih berdiri tepat di tempatnya berdiri. Satu-satunya perbedaan adalah dia mengangkat satu tangan, tetapi dengan satu tangan itu, dia telah menghentikan tinju Qi Sanming. Qi Sanming tingginya lebih dari 2 meter dan sangat berotot. Penampilan Yuanen Yehui saat ini adalah seorang pemuda kurus yang tingginya hampir 170 cm, biasa saja. Bahkan tebakan konservatif akan menempatkan bobot Qi Sanming 2 kali lebih besar dari Yuan Hui. Duo ini berdiri di sana di panggung kompetisi. Mata Qi Sanming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengharapkan ini. Jelas,
Berada di depan dan tengah dari semua itu, dia melihat dengan tepat apa yang telah terjadi. Begitu tinjunya mengenai lawannya, Yuanen Yehui telah mengangkat lengan kanannya dan mencegat pukulannya. Qi Sanming berasumsi bahwa api dan kekuatannya yang luar biasa akan melahap lawannya begitu cepat sehingga wasit tidak akan sempat menghentikannya. Namun, ketika mereka benar-benar bertabrakan, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Qi Sanming hanya merasakan tinjunya menabrak dinding. Itu adalah tembok yang benar-benar tidak bisa dihancurkan, dan itu benar-benar memblokir semua elemen api dan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang berhasil melewatinya, dan tubuhnya membeku di tempat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berdiri di sana seperti gunung? Saya seorang judul Douluo, kekuatanku harus lebih besar darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Qi Sanming memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Tidak terbayangkan baginya bahwa lawannya akan sekuat ini. Jeda itu berumur pendek, bahkan ketika Qi Sanming diliputi keterkejutan, dia bereaksi. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan mendekati Yuanen Yehui dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, api emas merah naik di samping 9 cincin jiwanya. Di belakangnya, api humanoid yang mirip dengannya muncul. Api humanoid berwarna emas merah. Tepat setelah itu muncul, itu membanting dirinya ke Qi Sanming dan menutupinya dengan rona emas merah. Api yang menghanguskan meluncur ke arah Yuanen Yehui dengan cara yang seolah menutupi langit dan bumi. Sebagai pengontrol elemen api dan basis kultivasi judul Douluo, suhu apinya sangat mengerikan. Semua keterampilan jiwa Qi Sanming adalah adaptasi dari api yang menghanguskan. Pertahanan tak terduga lawannya tidak mempengaruhi niatnya untuk tampil sebagai pemenang. Pada saat ini, Yuanen Yehui juga bergerak. Gerakannya tidak besar, dia tidak mundur atau menghindar. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan mendorong dengan tangan kanannya yang mencegat pukulan lawannya. Qi Sanming hanya merasakan aliran udara di depannya tiba-tiba berubah, dan api yang dilepaskannya berputar seperti pusaran, menyebar keluar dalam gerakan spiral. Seolah-olah ada kekuatan memukul mundur yang aneh pada lawannya. Ketika gaya tolak ini tiba-tiba dilepaskan, apinya tidak bisa berkumpul dan mengenai lawannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang berasal dari lengan lawannya sangat mengejutkan. Rasanya seperti tak terbendung. Qi Sanming tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang. Pada saat yang sama, roh api yang telah menyatu dengan tubuhnya dari belakang beberapa saat yang lalu muncul dari depannya. Itu dibebankan ke arah Yuanen Yehui seolah-olah untuk memeluknya. Roh api adalah jiwa roh Qi Sanming. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu komponen terpenting dari kekuatan tempurnya. Kualitas terberat dari pengontrol elemen adalah perubahan tak terduga mereka selama pertempuran. Mereka tidak akan dibatasi oleh keterampilan jiwa mereka seperti master jiwa biasa. Tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan dengan reaksi Qi Sanming. Namun, dia menghadapi Yuanen Yehui yang luar biasa kuat, salah satu dari 7 monster Shrek. Tiba-tiba, Qi Sanming melihat Yuanen Yehui menembus api. Api yang menghanguskan dan menyilaukan tidak bisa menutupi pancaran tatapannya. Matanya memiliki warna kristal kuning. Radians berputar di dalam diri mereka, yang memberikan perasaan aneh. Mereka tampak padat, tebal, dan berat. Cahaya kekuningan pekat keluar dari tubuhnya saat ini. Ketika apinya bertabrakan dengan pancaran kuning ini, mereka terhenti di jalurnya. Bab 1487, Powerful Yuanen Yehui. Sinar kekuningan menyebar keluar dalam bentuk spiral. Itu menangkis api yang dilepaskan oleh Qi Sanming. Ia ingin menarik kembali kepalan tangan kanannya yang digenggam kuat oleh lawannya seolah-olah genggamannya terbuat dari besi. Pancaran kekuningan yang menakutkan meletus saat ini. Yuanen Yehui maju selangkah dengan kaki kirinya. 8 cincin jiwanya muncul di sekelilingnya. Dia tidak berteriak atau melepaskan aura yang mengesankan. Sebaliknya, dia melakukan dorongan sederhana dengan lengan kanannya. Air dan api tanpa ampun. Apakah itu melawan air atau api? Bumi memiliki efek penekan tertentu. Jiwa bela diri utama Yuanen Yehui, kera raksasa Titan, sangat tahan terhadap api. Sebagai master jiwa sistem kekuatan murni, apa yang paling dia kuasai? Itu adalah pertarungan jarak dekat. Kekuatannya yang menakutkan adalah kualitasnya yang paling kuat. Tidak ada yang mengira tubuh kurusnya mengandung kekuatan yang menakutkan dan eksplosif. Api menyala tinggi, tetapi kepalan tangan kanan Qi Sanming dengan paksa didorong mundur oleh Yuanen Yehui.
Tinjunya didorong kembali ke dadanya. Pukulan Cloud Vortex Divine miliknya bukan hanya gerakan ofensif. Itu juga menciptakan kekuatan tolak yang kuat yang memukul mundur pasukan musuhnya. Pusaran kedua berputar di dalam pusaran yang lebih besar saat dia mengumpulkan kekuatannya. Tang Wulin telah meningkatkan dan memperkuat dirinya sendiri. Tidak mungkin rekan-rekannya tidak memperbaiki diri juga. Kekuatannya yang menakutkan dan eksplosif meledak pada saat ini. Bayangan ilusi raksasa di belakang Yuanen Yehui menghilang begitu muncul. Ledakan, roh apinya tersebar dan api beterbangan kemana-mana. Qi Sanming merasa seolah-olah ada tiang raksasa yang menabrak dadanya. Sementara tulang dadanya berkobar kesakitan, baju perangnya langsung dilepaskan sebagai refleks dari penderitaan. Meskipun dia sudah menjadi judul Douluo, dia belum mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju perang 3 kata. Dia masih menunggu logam Soul Forget. Oleh karena itu, baju perangnya masih berupa 2 kata. Naluri armor perang adalah untuk melindungi tuannya. Itu akan muncul dengan sendirinya setelah merasakan bahwa guru jiwanya terluka. Namun, Yuanen Yehui tidak memberinya kesempatan. Beberapa saat yang lalu, Yuanen Yehui baru saja berdiri diam. Saat ini, dia bergerak dengan kecepatan kilat. Dia menarik lengan kanannya dan menarik Qi Sanming ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan bahunya dan membenturkannya ke dada Qi Sanming. Secara bersamaan, dia membentuk kepalan dengan tangan kirinya. Pukulan ilahi Cloud Vortex. Dia melemparkannya ke tanah. Qi Sanming berusaha melepaskan baju perangnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketujuh bersinar. Avatar elemen api. Begitu dia berubah menjadi elemen api, serangan fisik akan memiliki efek terbatas padanya. Namun, saat dia melepaskan cincin jiwa ketujuhnya, getaran kuat datang dari bawah kakinya. Keterampilan jiwanya yang baru saja dia kumpulkan dihambat oleh kekuatan spiral yang liar. Bagaimana ini mungkin? Dia mampu mengganggu keterampilan jiwa ketujuhku. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang tak terkendali muncul di hati Qi Sanming. Pada saat ini, bahu Yuanen Yehui membentur dadanya yang membara dengan ganas. Bam! Qi Sanming merasa semua tulangnya hancur. Darah menyembur keluar dari lubangnya seketika. Suara renyah patah tulang bisa terdengar dari dadanya. Lengan kanannya juga terkena dampaknya. Yuanen Yehui hanya melonggarkan cengkeramannya saat itu. Sementara itu, dia membuat lingkaran dengan tangannya, dan gaya isap spiral yang kuat terbentuk. Dia menangani tubuh Qi Sanming dengan mudah dan menahannya di depannya, termasuk apinya. Detik berikutnya, dia membentuk 2 kepalan dengan kedua tangannya dan melemparkannya keluar. Armor perang 2 kata Qi Sanming baru saja selesai menutupi tubuhnya. Detik berikutnya, pukulan Yuanen Yehui mendarat di baju perangnya. Ledakan, Qi Sanming berubah menjadi bola meriam yang menyala-nyala. Namun, dia tidak menembak ke depan. Sebaliknya, dia terhuyung mundur. Dia menabrak penghalang pelindung yang jauh dengan kekuatan ganas. Cahaya dari api tersebar di mana-mana. Tubuhnya memantul dan jatuh ke tanah. Dia berkedut, tetapi dia tidak bisa berdiri. Jelas, serangan pada level ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, itu melumpuhkannya sejenak. Saat Yuanen Yehui melontarkan 2 pukulannya, 1 set sarung tinju kuning yang berkilauan dan transparan muncul di tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Setelah dia menerbangkan lawannya, sarung tinjunya ditarik kembali. Semua gerakannya cair seperti air yang mengalir. Yuan Hui menang. Setelah jeda sebentar, wasit mengumumkan hasil pertandingan. Yuanen Yehui bahkan tidak melirik lawannya lagi. Dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Dia tidak melakukan tindakan perayaan apapun. Dia bertindak seolah-olah dia telah menyelesaikan sesuatu yang tidak penting. Hanya setelah dia berjalan menuruni panggung, seluruh Koliseum meledak menjadi sorakan. Tidak ada yang menyangka judul Douluo akan tersingkir di pertandingan pertama babak penyisihan. Itu tidak bisa dipercaya. Terlebih lagi, seluruh pertempuran itu sangat singkat. Qi Sanming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat saat kalah dalam pertandingan. Bagaimana ini mungkin? Pemikiran ini ada di benak para hadirin awam. Seperti kata pepatah, orang awam akan melihat kesibukan, sedangkan ahli akan melihat pintu gerbang. Beberapa ahli senior secara alami dapat melihat bagaimana Qi Sanming kalah. Merupakan penghinaan bagi judul Douluo untuk kalah dari Soul Douluo. Namun, level Soul Douluo sama pentingnya. Jika Qi Sanming adalah master jiwa elit, lawannya akan menjadi seorang jenius, dan sangat jenius untuk But.
Alasan mengapa Qi Sanming kalah telak adalah karena tidak menganggap serius lawannya. Kesalahan terbesar yang dia buat adalah dia tidak menyelidiki kekuatan lawannya sebelum bergerak. Ketika seseorang tidak memahami lawannya secara menyeluruh, itu mirip dengan membuka diri sepenuhnya di hadapan lawannya. Sebagai pengontrol elemen api, seandainya dia menggunakan gaya bertarung jarak jauh, dia pasti tidak akan kalah separah ini. Paling tidak, dia akan bisa melepaskan kekuatan tempurnya. Namun, dia memilih bertarung dalam jarak dekat. Tanpa diragukan lagi, lawannya sangat berbakat dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan para ahli senior yang menonton pertandingan tidak dapat melihat seperti apa jiwa bela diri Yuanen Yehui sebelum pertandingan berakhir. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu terjadi begitu cepat sehingga sulit bagi mata untuk mengejar. Qi Sanming benar-benar tertekan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan eksplosifnya. Ketika Qi Sanming didukung dari tanah oleh wasit, penyok yang dalam pada pelindung dada dua kata pertempurannya terlihat jelas. Darah masih menetes dari mulut dan lubang hidungnya. Jelas bahwa dia menderita kerusakan internal yang parah. Saat ini, semuanya tampak ilusi bagi Qi Sanming. Dia kalah tanpa banyak upacara. Ketika tinju lawannya mendarat di tubuhnya, dia dengan jelas merasakan pertahanan baju perang dua kata miliknya hancur seketika. Tinju lawannya mengandung kekuatan mengerikan yang menghancurkan pertahanannya seperti rumput kering dan kayu busuk. Kekuatan yang berputar-putar bisa merobek tubuhnya berkeping-keping. Namun, kekuatan itu ditarik kembali segera setelah dilepaskan. Rupanya, lawannya menahan diri. Kalau tidak, dia mengira dia akan mati. Lawan memahami kesadaran tinju, dan bahkan jiwa tinju. Untuk berpikir bahwa dia telah bertarung dari jarak dekat dengan lawan seperti itu. Lawannya jelas bukan Sol Douluo yang sederhana. Di samping bangku, Tang Wulin berdiri sambil tersenyum. Setelah menonton kompetisi, tidak ada lagi pertandingan hari ini yang menarik baginya. Kekuatan tempur Yuanen Yehui sekarang lebih menakutkan. Sebenarnya, kekuatan jiwa Yuanen Yehui tidak lagi berada di peringkat ke-83. Meskipun dia belum menjadi judul Douluo, selain Tang Wulin, kekuatan jiwanya adalah yang paling kuat di antara mereka. Poin terpenting adalah Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Yehui memiliki keunggulan bawaan. Dia telah menguasainya secara menyeluruh. Tampaknya dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pukulan ilahi Titan kera raksasa Titan setelah dia menggambarkannya kepadanya beberapa hari yang lalu. Jika itu satu lawan satu tanpa menggunakan keterampilan jiwa apapun, Tang Wulin menganggap bahwa itu tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Yuanen Yehui memang kuat dalam hal tinju dan tendangan. Ketika dia tidak ada, dia adalah andalan Shrek Seven Monsters. Dengan hasil seperti itu di babak pertama, tidak diragukan lagi membawa gelombang panas untuk babak eliminasi Just for a Spouse Festival. Itu adalah situasi yang sulit dipercaya. Sama seperti itu, seorang guru jiwa yang kuat telah kalah, dan dia adalah seorang judul Douluo untuk debut. Yuan Hui langsung menjadi kontestan populer di festival Just for a Spouse. Rekaman pertandingan ini disiarkan oleh berbagai saluran media. Sejumlah ahli menganalisis pertempuran tersebut dan memberikan komentar saat mereka mencoba membaca lebih lanjut tentang pertempuran tersebut. Melalui penelitian mereka dengan cepat menyadari bahwa Yuanen Yehui hanya menunjukkan sedikit kemampuannya, sangat sedikit sehingga mengejutkan. Sarung tinjunya dianggap sebagai bagian dari baju perang tiga kata miliknya. Begitulah cara mengandung kekuatan penghancur yang begitu kuat. Jiwa bela diri Yuanen Yehui tampaknya merupakan atribut bumi dan kemungkinan merupakan jiwa bela diri sistem kekuatan murni. Namun, data itu tidak cukup untuk peserta lain. Tidak ada yang mau menghadapi lawan seperti itu di babak penyisihan. Analisis komprehensif dari berbagai ahli adalah bahwa kekuatan keseluruhan Yuanen Yehui adalah gelar Douluo. Dia kemungkinan besar adalah master armor pertempuran tiga kata, dan sarung tinjunya adalah bagian dari armor pertempuran tiga kata. Bab 1488, Tang Wulin's Opponent. Investigasi masa lalu Yuan Hui sedang dilakukan oleh Pagoda Roh. Investigasi mereka pada Master Baju Besi Perang tiga kata dengan sejarah yang tidak diketahui ini telah dilakukan dengan segera. Menurut penyelidikan, Yuanen Yehui berasal dari latar belakang militer. Bahkan sebuah organisasi sekuat Pagoda Roh tidak mungkin mendapatkan akses ke informasi tentang semua kekuatan di benua itu, khususnya militer. Mereka tidak berani menyelidiki lebih jauh. Bagaimana jiwa binatang punah? Itu karena pesatnya perkembangan teknologi modern.
Bahkan Atlas Douluo yang merupakan master jiwa nomor 1 di benua itu telah jatuh ke amunisi jiwa tetap peringkat 12. Akibatnya, Pagoda Roh menyadari bahwa militer hanya dapat dibujuk tetapi tidak dapat ditentang. Pertandingan eliminasi itu brutal tanpa keraguan. Lusinan peserta tersingkir hanya dalam sehari. Tidak diragukan lagi, pertempuran yang sebenarnya adalah metode terbaik untuk menguji kemampuan komprehensif master jiwa. Itu juga merupakan perwujudan dari kata Jus dalam festival Jus for Aspos. Pertandingan eliminasi benar-benar intens terutama untuk lawan yang memiliki kekuatan yang sangat cocok. Pertemuan itu memunculkan poin kuat mereka. Itu adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Dengan demikian, para master jiwa menikmati diri mereka sendiri dalam pertandingan tersebut. Meskipun ada cedera yang ditimbulkan, dengan intervensi wasit dan pengendalian diri master jiwa, tidak ada kematian yang terjadi selama pertandingan. Raksasa Media menyiarkan rekaman penting dari Jus for Aspos Festival. Ada beberapa pertarungan yang sangat cocok, khususnya konfrontasi antara Chi Sanming dan Yuanen Yehui. Ketenaran The Jus for Aspos Festival meningkat tajam setelah sesi justing resmi dimulai. Beberapa peserta yang menjadi pusat perhatian juga mulai muncul. Pemenang yang paling tidak terduga adalah pemenang dari pertempuran di mana Chi Sanming tersingkir di babak pertama. Itu juga membuktikan bahwa banyak pria berbakat tetap tidak dikenal di dunia master jiwa. Itu adalah hari ketiga putaran pertama kompetisi ketika Tang Wulin tampil di arena. Pertarungan Tang Wulin hari ini diikuti oleh semua karena penampilannya yang luar biasa selama tes praseleksi, basis budidaya peringkat judul Douluo, serta latar belakang keluarganya dari klan Naga Tuan Listrik Biru. Sangat menarik untuk dicatat bahwa lawannya adalah Sol Douluo 8 cincin. Dengan demikian, arena ramai dengan informasi dari dua lawan sejak hari pertama. Sebagian besar mengatakan bahwa Sol Douluo 8 cincin ini bisa menjadi pemenang tak terduga seperti Yuan Hui di hari pertama. Dia bahkan mungkin mengalahkan lawannya yang terkenal, Tang Wulin. Tang Wulin naik ke panggung kompetisi dan melihat lawannya yang merupakan master jiwa berusia sekitar 30 tahun. Lawan memiliki sosok yang tidak menarik dengan bahu lebar. Dia berdiri di sana seperti balok batu. Matanya kecil tapi berkilauan dengan esensi. Dia menatap Tang Wulin dengan tatapan membara tetapi wajah tanpa ekspresi. Sulit untuk membaca emosinya. Penonton mengalihkan perhatian mereka ke kompetisi. Setelah pertandingan sebelumnya, penonton mengetahui bahwa pertandingan bisa berakhir lebih cepat ketika master jiwa yang lebih berbakat terlibat. Perbedaan yang lebar antara lawan menghasilkan ledakan kuat yang mengakhiri pertandingan sebelum waktunya. Di sisi lain, pertandingan yang menemui jalan buntu seringkali melibatkan Master Jiwa 6 Ring yang bertarung melawan Master Jiwa 6 Ring lainnya. Sejauh ini, tidak ada Mesya dalam kompetisi. Rupanya, Mesya itu terlalu besar. Di peron utama, Gu Yuena ada di sana bersama Qiangu Zhangting. Pagoda Master Qiangu Dongfeng dari Spirit Pagoda tidak menghadiri acara tersebut karena ini hanyalah awal dari babak penyisihan. Nana, menurutmu siapa yang akan menang dan kalah dalam pertandingan ini? Tanya Qiangu Zhangting sambil tersenyum ke arah Gu Yuena. Gu Yuena tanpa ekspresi. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, perbedaan antara basis kultivasi mereka terlihat jelas. Tidak akan ada banyak ketegangan, kurasa. Qiangu Zhangting berbicara, apakah Anda merasa optimis tentang Yulong Yue? Chi Sanming gagal total pada hari pertama. Dia sebenarnya dari War God Hall, dan dia cadangan terkuat di sana. Namun, dia dikalahkan oleh Sol Douluo. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Kupikir Blue Electric Overlord Dragon mengendalikan petir, kan? Gu Yuena meliriknya dan berkata, apakah kamu mencoba mengujiku dengan sengaja? Bagaimana bisa mengendalikan elemen api bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon? Itu adalah makhluk yang sangat kuat di klan naga yang tidak hanya ahli dalam mengendalikan petir, tetapi yang lebih penting, dalam mewariskan kemampuan klan naga. Itu adalah perwujudan dari kekuatan, kecepatan dan atribut. 20.000 tahun yang lalu, klan kuno memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan itu adalah salah satu dari 6 klan besar yang mendirikan Martial Soul Hall. Setelah itu, klan tersebut hidup dalam pengasingan dan pernah menjadi Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Ada juga catatan jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon yang berevolusi menjadi Light Holy Dragon. Yulong Yue sudah menjadi judul Douluo meski usianya masih muda. Qiangu Zhangting mengacungkan jempol kepada Gu Yuena dan berkata,
kamu benar-benar telah membuktikan dirimu sebagai siswa terbaik di Akademi Shrek. Anda berbicara tentang subjek dengan keakraban seperti itu. Anda benar, dan saya juga merasa optimis tentang Yulong Yue. Namun, saya juga menanyakan tentang lawannya, yang juga cukup luar biasa. Meskipun dia memiliki basis kultivasi Sol Douluo, menurut saya, dia belum tentu lebih lemah dari Yuan Hui. Oh, Gu Yuena memandang ke arah Qiangu Zhangting dengan penuh minat. Apakah kamu kenal dia? Dia dari Spirit Pagoda juga. Dia juga penanggung jawab platform kenaikan roh tingkat lanjut kami. Dia mengambil bagian dalam kompetisi ini untuk melatih dirinya sendiri. Dia tidak benar-benar di sini untuk Just for a Spouse Festival. Namanya Ao Wuchang. Dia memiliki jiwa bela diri yang sangat aneh, dan julukannya adalah Pintu Pemanggilan. Ini adalah bentuk jiwa bela diri yang sangat menarik yang akan Anda lihat sebentar lagi. Yulong Yue mungkin akan kalah dalam persaingan jika dia tidak berhati-hati. Pintu pemanggilan, kata Gu Yuena dengan sedikit heran. Qiangu Zhangting mengangguk dan berbicara dengan cara yang misterius, kamu akan lihat sebentar lagi. Saya tidak akan memberikan spoiler lagi yang dapat mempengaruhi pandangan Anda. Adapun Yulong Yue, tidak apa-apa bahkan jika dia bisa memenangkan ronde ini. Jika kita kebetulan bertemu nanti, aku akan menggulungnya meskipun dia adalah seekor naga. Jiwa bela diri saya adalah tongkat naga melingkar, Anda tahu. Hahaha, kalau begitu bagaimana denganku? Gu Yuena memutar matanya ke arahnya. Qiangu Zhangting tersenyum meminta maaf dan berkata, kamu berbeda, tentu saja. Anda akan melingkar juga, tapi Anda akan melingkar di sekitar saya. Saya akan mengikuti apapun yang Anda katakan. Itu lebih baik. Gu Yuena tersenyum. Sinar ungu di kedalaman matanya sedikit berpendar. Qiangu Zhangting sedang kesurupan saat melihatnya. Secercah sinar ungu redup melintas melewati kedalaman matanya dengan cara yang sama. 3, 2, 1, mulai. Mengikuti pengumuman suara elektronik, pertandingan Tang Wulin dimulai. Itu adalah pintu pemanggilan Ao Wuchang. Tang Wulin telah menerima informasi tentang lawannya sebelumnya. Lawan ini sangat menarik tanpa diragukan lagi. Dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan lawan karena dia tertarik pada jiwa bela diri lawan. Ao Wuchang tidak berperilaku sembrono sedikitpun. Dia melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya sekaligus. Bintik-bintik pancaran menyinari tubuhnya. Pancaran-pancaran dari armor tempurnya sangat menarik. Itu menyebar secara horizontal dari dua tulang selangka di dekat lehernya sampai ke lengannya. Cahaya itu juga menyebar dari pinggulnya dan berlanjut ke bawah sampai ke kakinya. Sepertinya dua pintu muncul di tubuhnya. Ada sesuatu yang sangat aneh ketika baju tempurnya muncul. Seluruh armor tempurnya tampak datar yang benar-benar berbeda dari armor pertempuran 3 dimensi yang pas di tubuh kebanyakan master jiwa. Armor perang berpola datar itu sangat aneh. Sepertinya kabut tebal menyebar dari setiap bagian dari baju perang. Ada sepasang sayap mekanis terlipat di punggungnya, dan di sayapnya ada pendorong jet. Kekuatan jiwanya menyembur melalui pendorong jet yang membawanya mundur. Pada saat yang sama, 8 cincin jiwa muncul di tubuhnya. Itu mengejutkan Tang Wulin bahwa cincin jiwa lawannya semuanya hitam tanpa kecuali. Itu bukan kombinasi warna dari master jiwa biasa. Bab 1489, The Summoning Door. Ada keributan di antara penonton begitu mereka melihat 8 cincin jiwa. Ini membuat mereka mengantisipasi persaingan dengan lebih bersemangat. Siapapun akan berharap untuk menyaksikan pertempuran antara dua kekuatan besar, terutama Master Jiwa 8 Cincin yang menantang Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di sana, tidak langsung menyerang. Dia tidak menyerang, tapi cahaya petir mulai berpendar di sekujur tubuhnya. Ao Wuchang sangat gembira saat melihat Tang Wulin tidak berusaha menyerang secara langsung. Karakteristik unik jiwa bela dirinya adalah bahwa semakin lama dia terlibat dalam pertempuran, semakin kuat kemampuannya. Cahaya berkedip dari cincin jiwa pertama di tubuhnya, dan pintu hantu hitam pekat muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Pintu hantu mengeluarkan raungan yang dalam, dan seekor serigala raksasa sehitam tinta muncul dari pintu. Serigala itu panjangnya lebih dari 6 meter dengan bahu yang sangat tinggi. Setiap bagian otot di tubuhnya terungkap secara berlebihan. Otot-otot ini penuh dengan kekuatan dan keindahan. Bulunya mengkilap dan tampaknya dipenuhi dengan daya ledak. Setelah serigala raksasa muncul, tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan ke Tang Wulin. Sebaliknya, itu bergegas ke samping dan berputar menjauh dari sisi Tang Wulin.
Sepasang matanya yang ganas tetap menatap Tang Wulin selama ini tanpa berkedip. Rasanya serigala itu siap menerkam kapan saja. Ao Wuchang merasa sangat percaya diri saat memanggil serigala raksasa. Dia mengayunkan tangannya serempak, membuang cincin jiwa kedua dan ketiganya, yang juga berubah menjadi dua pintu hantu. Pintu-pintu mendarat di tanah dan berbaris berdampingan dengan pintu pertama. Segera setelah itu, dua serigala raksasa berlari keluar dari pintu. Sama seperti yang pertama, serigala tidak melancarkan serangan ke Tang Wulin tetapi berputar-putar. Tiga serigala raksasa membentuk formasi segitiga dan mengelilingi Tang Wulin. Serigala kemudian melolong panjang. Pada titik ini ada suara nyanyian yang dalam. Ao Wuchang tidak peduli dengan kurangnya tindakan Tang Wulin. Saat dia turun dari langit, matanya berkilauan. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar saat dia terus melantunkan mantra. Kedengarannya seperti mantra, tapi sepertinya memiliki resonansi yang aneh. Saat nyanyian berlanjut, sinar cahaya dust gold menyebar dari bawah kakinya segera setelah itu dan menyatu menjadi susunan berdiameter lebih dari 10 meter. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan secara tidak jelas bahwa suara yang tidak biasa beresonansi aneh dengan suara Ao Wuchang. Resonansi bertahan dan bergema di udara seolah-olah dengan lembut memanggil sesuatu. Mata Ao Wuchang tertuju pada Tang Wulin saat dia melantunkan mantra, bersiap untuk bereaksi segera setelah Tang Wulin bergerak. Namun, Tang Wulin melambaikan tangannya ke arah Ao Wuchang mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Tang Wulin tidak berniat menyerang Ao Wuchang. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi arogan di wajahnya. Ao Wuchang tertawa dingin pada dirinya sendiri. Sombong? Ya, sangat baik. Saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu sebentar lagi. Meskipun saya hanya Sol Douluo, dengan waktu yang cukup, kemampuan saya tidak lebih lemah dari gelar Douluo. Anda akan menyesali ini. Pada saat yang sama, Ao Wuchang diam-diam merasa sangat senang, karena ini adalah kesempatan terbaik baginya. Dengan cara ini, dia bisa menampilkan semua kemampuannya, seperti pemanggilan yang akan dia selesaikan di depan mata mereka. Aduh, tiga serigala raksasa yang dipanggil sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan lolongan ganas. Seolah-olah suara mereka memicu percikan api. Arai di bawah kaki Ao Wuchang berubah dalam sepersekian detik. Raungan dalam yang menahan suara dominasi dan ketenaran energi ganas yang tak ada habisnya dari barisan. Kepala serigala raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter muncul perlahan dari tengah barisan. Warna Ao Wuchang tampak agak pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Tiga serigala raksasa yang dipanggil oleh Ao Wuchang sebelumnya sebenarnya adalah tiga keterampilan jiwanya. Ketiga keterampilan itu persis sama. Kejadian seperti itu hampir tidak pernah terdengar di dunia master jiwa. Namun, jiwa bela dirinya aneh, jadi dia dianugerahi keterampilan jiwa seperti itu. Jiwa bela diri bisa menjadi apa saja di benua Douluo. Bisa jadi cangkul, cangkir, dan pasti bisa jadi pintu. Ini adalah kasus Ao Wuchang. Dia memperoleh pintu ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun. Pada saat itu, tampaknya itu adalah pintu jiwa bela diri yang tidak berguna. Namun ketika pintu itu muncul, itu memberinya kekuatan jiwa peringkat 8 yang melekat secara bersamaan. Justru karena alasan inilah dia bisa memulai jalan menuju kultivasi master jiwa. Untungnya, dia berasal dari klan yang agak kaya. Kekuatan jiwa peringkat 8 bawaannya adalah anugerah alami yang relatif mengesankan dan dia bahkan bisa disebut jenius. Meski dia belum memahami fungsi pintu itu, klannya masih mendaftarkannya di Akademi Master Jiwa. Ao Wuchang sering diintimidasi ketika dia pertama kali mendaftar di Akademi Master Jiwa karena jiwa bela dirinya sama sekali tidak berguna. Itu tidak dapat memberinya kekuatan dan juga tidak mampu melancarkan serangan secara langsung. Itu tidak menunjukkan efek dari jiwa alat, tetapi menyebutnya sebagai jiwa binatang bahkan kurang akurat. Bahkan Ao Wuchang mulai merasa putus asa hingga ia berkultivasi ke peringkat ke-10 dan menjadi pemilik jiwa roh pertamanya. Pada saat itu, tidak ada yang tahu jenis jiwa roh dan cincin jiwa mana yang harus dipasang pada jiwa bela diri dari jenisnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menebak. Anggota klannya memutuskan bahwa mereka tidak berani memberinya jiwa roh yang sangat kuat, tetapi setelah dipertimbangkan mereka juga enggan untuk kalah. Jadi, mereka memilih serigala iblis untuk menjadi jiwa rohnya. Itu adalah jiwa roh 100 tahun yang dianggap biasa-biasa saja di antara jiwa roh dengan peringkat seperti itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa Ao Wuchang akan mengalami beberapa perubahan setelah menyatu dengan jiwa roh ini.
Ketika dia membuka pintunya sekali lagi, jiwa roh muncul untuk membantunya dalam pertempuran. Pada awalnya, anggota klan berasumsi bahwa, seperti semua jiwa roh, yang ini hanya membantu tuannya untuk bertarung. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang berbeda. Setelah dipanggil menggunakan jiwa bela diri pintunya, jiwa roh memiliki semua keterampilan serigala iblis. Itu tidak seperti jiwa roh lainnya, yang biasanya hanya bisa mempertahankan satu keterampilan jiwa yang dimilikinya sebelumnya. Jiwa roh biasa hanya dapat terlibat dalam pertempuran untuk jangka waktu terbatas, dan itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual master jiwa. Di sisi lain, tidak hanya jiwa roh yang dipanggil oleh pintunya tidak dibatasi oleh batas itu menjadi lebih kuat. Saat peringkat kekuatan jiwa Ao Wuchang naik, jiwa roh yang dipanggil dari pintu pemanggilannya juga meningkat kekuatannya sehingga peringkat cincin jiwanya pun berubah. Ini unik di antara jiwa roh master jiwa. Klannya dan pagoda roh memiliki hubungan dekat. Mereka membuat hubungan dengan organisasi sesudahnya dan membawanya ke pagoda roh. Di sana mereka memperkenalkan jiwa bela diri khusus ini kepadanya. Dengan pengetahuan mereka selama 10.000 tahun, pagoda roh telah berhasil menemukan bentuk kultivasi yang tidak biasa yang cocok untuknya. Jiwa bela dirinya dikenal sebagai pintu pemanggilan. Itu adalah jiwa bela diri yang bisa menggunakan cincin jiwa master jiwa untuk memanggil binatang jiwa yang sesuai. Jika itu adalah cincin jiwa murni maka dia bisa menjadi lebih kuat. Jika dibawa ke level tertinggi, 9 cincin jiwa dapat digunakan untuk memanggil 9 jiwa binatang untuk membantu pertempuran. Namun, jiwa binatang terancam punah di dunia modern, jadi Ao Wuchang hanya bisa memilih jiwa roh. Itulah mengapa metode kultivasinya berbeda dari yang lain. 3 cincin jiwanya yang muncul untuk memanggil 3 serigala iblis sebenarnya hanya berasal dari 1 jiwa roh. Di sisi lain, dia menggunakan metode kultivasinya yang aneh untuk membuat ketiga serigala iblis ini menghasilkan resonansi paralel. Alhasil, ia membuka jalur antar pesawat. Pembukaannya kecil, tapi bisa digunakan untuk memanggil soul beast dari spesies yang sama. Hanya setelah basis kultivasinya mencapai 7 cincin barulah metode pemanggilan ini selesai. Akibatnya, dia dianugerahi kekuatan yang luar biasa dalam pertempuran. Dia telah menggunakan 3 serigala iblis di samping domain jiwa pemanggilan avatar jiwa bela dirinya untuk memanggil Kaisar Serigala. Itu adalah Kaisar Serigala, serigala iblis 100.000 tahun. Itu bukan jiwa roh 100.000 tahun. Ao Wuchang sebenarnya telah memanggil monster jiwa 100.000 tahun. Tang Wulin tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya saat dia melihat kepala serigala raksasa itu muncul perlahan. Metode pemanggilan tampaknya memicu resonansi pesawat yang menandakan bahwa makhluk berjiwa 100.000 tahun datang dari pesawat lain. Bab 1490, Blue Emperor Forest Lightning Hell. Tang Wulin berpikir bahwa dia akan terkejut dengan ini jika itu terjadi beberapa hari yang lalu. Namun, setelah pengalamannya dengan platform 10.000 binatang, dia merasa bahwa pemanggilan ini terkait dengannya. Binatang buas belum benar-benar punah karena setidaknya ada beberapa dari mereka yang tinggal di pesawat kecil tempat platform 10.000 binatang berada. Ada juga pembangkit tenaga listrik di antara binatang jiwa. Jika makhluk jiwa ini mempertimbangkan untuk dibesarkan di penangkaran oleh pagoda roh, maka pagoda roh akan menjadi sangat kuat. 3 berkas cahaya menyala, dan dalam sepersekian detik, 3 serigala raksasa yang dipanggil sebelumnya semuanya berubah menjadi cahaya hitam dan menyatu dengan susunan. Seekor serigala raksasa, dengan panjang lebih dari 30 meter, telah keluar dari barisan dengan lolongan yang gagah berani. Serigala besar itu memiliki bulu hitam mengkilap, tetapi setiap helai rambut di tubuhnya memiliki tekstur seperti kristal. Tubuhnya yang sangat besar sedikit menurun saat melepaskan aura tirani yang luar biasa. Bahkan ada lingkaran cahaya hitam menyebar dari bawah kakinya. Saat lingkaran cahaya menyebar keluar, mereka meninggalkan bercak-bercak lurik setan di tanah. Itu adalah domain. Kaisar Serigala 100.000 tahun memiliki domainnya sendiri, jadi itu lebih kuat daripada monster jiwa 100.000 tahun biasa. Hal itu membuat penonton semakin khawatir karena arena pertandingan yang berbentuk persegi itu hanya memiliki lebar dan panjang 100 meter karena keterbatasan lahan. Kemunculan serigala raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter langsung membuat seluruh arena tampak sempit, menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo lainnya akan gagal sekali lagi? Kerumunan menyaksikan adegan itu dengan bingung,
Sementara Tuan Muda dari Blue Electric Overlord Dragon Clan menunjukkan ekspresi arogan di wajahnya. Apa gunanya menjadi sombong pada saat ini? Apakah ini cara mempersiapkan kematian? Ao Wuchang telah berdiri di atas kepala serigala raksasa sejak pertama kali muncul dari barisan di kakinya. Dia berdiri di atas kaisar serigala berumur 100 tahun sementara 8 cincin jiwa hitam pekat berkilauan di tubuhnya, memberinya aura yang kuat. Dia menatap Tang Wulin saat secercah kesombongan melintas di matanya. Karena kamu begitu sombong, kamu akan mati. Aduh, kaisar serigala membuka mulutnya dan melolong. Setiap helai bulu di tubuhnya berdiri seperti tombak kristal hitam. Dengan sekejap, itu menerkam Tang Wulin. Tampaknya serangan maju yang sederhana tetapi karena pembatasan spasial, Tang Wulin tidak memiliki banyak ruang untuk menghindar. Domain hitam di bawah kaki kaisar serigala terus tumbuh dan menyebarkan sinar hitam di sekitar mereka. Rune sehitam tinta terjalin ke arah Tang Wulin. Itu adalah roh yang menghantui. Semua makhluk hidup yang dibunuh oleh kaisar serigala berubah menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya yang menghantui musuh. Itu adalah kemampuan yang kuat yang menyerang tubuh dan jiwa roh lawan secara bersamaan. Tidak mungkin untuk bertahan secara efektif. Mengaum. Sementara itu, raungan naga tiba-tiba keluar dari mulut Tang Wulin, jernih dan terangsang. Pada saat yang sama, aliran cahaya listrik biru jernih keluar dari permukaan tubuhnya dan berubah menjadi lapisan cahaya biru kemasan. Sosok Wolf Emperor berhenti sejenak di udara. Bahkan lebih aneh lagi bahwa roh hantu kaisar serigala tampaknya diserang oleh suatu benda tak berbentuk setelah munculnya cahaya petir. Itu menyebar ke lingkungan secara alami mirip dengan salju yang mencair ke dalam air. Tang Wulin melangkah maju dengan kaki kirinya dan mengayunkan tangan kanannya. Cahaya listrik melingkari lengannya. Segera setelah itu, aliran petir keluar dari tubuhnya seperti semburan minyak. Setiap aliran petir mekar keluar tampak seperti bentuk padat, mirip dengan ular sanca raksasa. Roh-roh pembalas yang tidak berhasil mengelak tepat waktu akan segera berteriak kesakitan saat bersentuhan dengan petir. Mereka benar-benar hancur, kembali ke pertumbuhan hitam. Ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Di bawah perhatian penuh dari kerumunan yang terheran-heran, petir yang menakutkan menutupi seluruh arena hampir seketika. Itu benar, panggung kompetisi persegi sepanjang 100 meter dipenuhi dengan begitu banyak petir sehingga terasa seperti perisai pelindung yang kuat itu runtuh. Itu benar-benar diwarnai dengan warna biru ungu. Kaisar serigala berumur 100.000 tahun dan Ao Wuchang benar-benar tenggelam dalam badai petir yang mengerikan, menghalangi pandangan mereka sepenuhnya. Itu seperti dunia kilat yang mengerikan. Bahkan 9 panggung kompetisi di sekitarnya diterangi oleh petir, membuat kontestan lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Menonton adegan dari platform utama, Qiangu Zhangting tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Dia melompat tiba-tiba dan melihat ke arena kompetisi dengan tatapan membara. Ekspresi wajahnya berubah aneh. Dia memahami kekuatan perisai pelindung lebih baik daripada orang lain. Berapa luas permukaan persegi dengan panjang sisi 100 meter? Itu total 10.000 meter persegi. Meski begitu, seluruh ruang sudah tertutup seluruhnya tanpa menyisakan celah sedikit pun. Qiangu Zhangting masih merasa bersemangat atas pertunjukan beberapa saat yang lalu, namun dia merasa seolah-olah ada rasa dingin yang keluar dari punggungnya pada saat itu. Meskipun bocah laki-laki yang berasal dari klan naga Tuan Listrik Biru tampak sangat sombong, sepertinya dia pantas mendapatkan ego seperti itu. Ini adalah kemampuan yang benar-benar sangat kuat. Sulit dipercaya, berapa banyak kekuatan jiwa yang dikonsumsi untuk melancarkan serangan skala ini. Sejauh mana kemampuan menyerangnya? Bisakah Kaisar Serigala 100.000 tahun menahan itu? Itu adalah neraka petir hutan Kaisar Biru. Petir berhenti secara bertahap dan penonton akhirnya bisa melihat situasi di panggung kompetisi. Kaisar Serigala masih ada di sana karena belum dihancurkan dalam kilat. Ketika siluet besarnya terungkap dalam kilat, baik penonton maupun peserta tidak bisa menahan perasaan lega. Namun, ekspresi mereka segera berubah. Ini karena Kaisar Serigala yang besar masih berjongkok di tanah tetapi tidak dalam keadaan anggun sebelumnya. Seseorang tetap berdiri di tubuh Kaisar Serigala, tapi itu bukan lagi Ao Wuchang. Itu adalah Tang Wulin. Ao Wuchang sudah terbaring lemas di tanah. Tubuhnya mengejang terus-menerus kesakitan. Ini karena seluruh tubuhnya hangus hitam. Jika bukan karena asap yang keluar dari tubuhnya, sangat sulit untuk membedakannya.
Kaisar Serigala Raksasa juga mengalami kejang dengan cara yang sama. Kepalanya tersembunyi di lengannya sambil dicengkeram oleh sepasang cakar serigala. Kaisar Serigala yang tampak sangat agung sebelumnya memiliki penampilan yang sangat menggemaskan pada akhirnya. Ini benar-benar, bibir penonton berkedut tanpa sadar. Sekaligus, setiap orang di kerumunan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tang Wulin menggenggam tangannya di belakang dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia turun dari punggung Kaisar Serigala seolah-olah sedang berjalan-jalan santai dan berjalan menuju panggung kompetisi. Kompetisi berakhir dengan Yulong Yue sebagai pemenangnya. Dalam kompetisi ini, foreplay berlangsung jauh lebih lama dari kompetisi sesungguhnya. Bela diri pintu pemanggilan Ao Wuchang, yang tampak sangat kuat sebelumnya, tampak seperti lelucon sesudahnya. Tidak peduli seberapa bersemangatnya dia di awal, dia tetap berakhir dengan instant kill pada akhirnya. Transformasi yang terlibat dalam proses ini benar-benar ironis. Gu Yuena melirik Qiangu Zhangting sambil mengernyit dalam. Apakah kamu masih berpikir bahwa dia mudah ditangani? Sepertinya jiwa bela dirinya belum mengalami kebangkitan kedua naga suci cahaya, tapi ini sesuatu yang lain. Dia sepenuhnya memahami kekuatan petir. Petir terbentuk dari kondensasi energi vital. Bukan hal yang aneh jika petir menghancurkan roh hantu Kaisar Serigala, tetapi dia mampu menggunakan hanya satu keterampilan jiwa cakupan domain untuk menekan Kaisar Serigala sepenuhnya sampai tidak ada cara untuk melawannya. Kekuatan petirnya luar biasa. Qiangu Zhangting mengangguk. Dia tidak bodoh atau tidak kompeten, jadi dia tidak akan benar-benar memandang rendah lawan. Kemampuan yang ditampilkan oleh Yulong Yue sebelumnya sudah cukup mengejutkannya. Aku akan melihat datanya sehingga aku bisa melihat sejauh mana ledakan yang dia alami sebelumnya. Qiangu Zhangting pergi dengan terburu-buru setelah mengatakan itu. Gu Yuena mengalihkan pandangannya kembali ke Kolisem sekali lagi. Namun, sepasang matanya yang besar sudah kehilangan fokus. Tang Wulin mengingat pertandingan itu sambil berjalan. Kegagalan Ao Wuchang sudah ditakdirkan. Dengan kemampuan Tang Wulin, bahkan Hyper Douluo biasa pun belum tentu menjadi lawan yang layak baginya, apalagi Master Jiwa bercincin 8. Adapun Kaisar Serigala, monster jiwa 100.000 tahun sangat kuat, tetapi orang perlu mempertimbangkan jenis monster jiwa apa itu. Kaisar Serigala dianggap sebagai jenis binatang jiwa 100.000 tahun yang agak biasa. Memang, domainnya ditekan oleh tanaman merambat neraka petir Tang Wulin sekaligus, sampai-sampai tidak ada cara untuk memanfaatkan kekuatannya. Selain itu, raungan naga yang diberikan oleh Tang Wulin sebelumnya tidak hanya untuk meningkatkan auranya tetapi juga untuk melepaskan kekuatan naga. Sebelum kekuatan naga Raja Naga Emas, garis keturunannya menekan Kaisar Serigala, membuatnya turun beberapa peringkat. Neraka petir hutan Kaisar Biru sudah berbelas kasih. Jika tidak, serigala raksasa 100.000 tahun itu akan berakhir dengan luka parah. Setelah bertanding melawan Titan Giant AP dan Azure Ox Python, pemahamanku tentang petir tampaknya semakin meningkat. Akan lebih baik lagi jika aku bisa memanfaatkan kekuatan tanaman merambat Lighting Hell. Tentu saja, masih ada hal lain yang perlu saya tingkatkan. Justru pekerjaan penggilingan. Tang Wulin sudah menganalisis kemampuannya pada saat ini. Namun, lebih penting lagi baginya untuk melanjutkan proses fusi.